Kalian pada nggak makan ya? Pas di medan perang, musuh bakal kasih waktu buat ganti peluru pelan-pelan. Dewa Naga, mereka semua pengawal naga. Raja prajurit yang satu dari 10.000. Bukan mereka terlalu lambat, tapi kamu yang terlalu kuat. Alasan itu cuma penutup. Lanjut. Masih latihan anak nakal ya? Guru kasih kamu libur setengah tahun, pergi lindungin seseorang buatku. Biarkan aku, Dewa Maut yang perkasa, jadi bodyguard buat orang. Siapa? Anak perempuan dari penyelamat nyawaku, CEO perusahaan Lingyun di Jiangcheng. Sukyun. Xiao Wei, apa aku bisa percaya sama kamu? Oh, Su. Kalau kamu khawatir, aku bisa temani kamu. Ingat, kamu cuma sopir kecil yang kusewa. Jangan punya pikiran macam-macam. Atau kamu harus tahu, beberapa orang dan status. Nggak bisa kamu sentuh. Pikiran macam-macam. Aku ini Dewa Naga yang perkasa. Pengawal naga di bawah Dewa Naga, mantan ketua regu yang pensiun. Itulah kenapa aku pilih kamu. Tugas kamu, bawa aku pulang dengan selamat. Jangan biarkan siapapun bawa aku pergi. Paham? Nari. Xiao Wei, begini caranya kamu lindungin aku. Aku suruh kamu bawa aku pulang. Kamu malah bawa aku ke hotel. Kamu bener-bener agak nggak sabaran. Aku juga nggak bisa. Lihat, tanganku aja, udah kamu garuk sampai lecet. Lagian, setidaknya, aku udah jamin, kamu nggak digangguin Shu Weiji. Kamu bajingan. Gak bisa nahan diri. Aku ngerti, nggak usah merasa bersalah, Pak Su, aku nggak salahin kamu. Tapi kamu harus ganti, ini kecelakaan kerja. Nggak tahan lihat kamu. Sikion, dasar perempuan murahan, berani diam-diam sama laki-laki lain pergi ke hotel. Cepet bukain pintu. Kalau enggak, jangan salahin aku. Udah janji sama Pak Tua buat jagain dia. Tugas jagain putri orang yang baik hati. Tinggal beberapa hari lagi selesai. Pas momen begini, malunya orang yang aku jagain malah aku tidurin. Nggak tahu kalau Pak Tua dengar, apa dia bakal marah, sampai mati di tempat. Ini uang tutup mulut buat kamu yang tadi malam. Anggap aja nggak pernah terjadi. Sekiun, siapa laki-laki culun ini? Apa kamu sama dia nginep di hotel semalam? Kelihatannya sih nggak bisa ditutupin. Ya udah, kamu jadi tameng aja, Sueji. Aku sama pacarku ngapain? Apa urusanmu? Kamu semalam kerja sama Suhao. Beri aku obat tidur, belum aku balas dendam. Pakai. Cewek ini, mau aku jadi tameng dia? Kalau gitu, aku nggak bakal sungkan. Tuan Shu, tadi malam aku sama Yun Yun udah selesaiin. Semua yang harus dilakukan, kamu telat. Sukyun, kamu ini perempuan. Sampai sama sampah kayak gini, kamu bisa sentuh. Shu Weiji. Kamu jaga mulut kamu. Jaga mulut, ya. Hari ini aku bakal ngabisin pakaian kamu sampai bersih, tangkap dia. Hari ini, aku mau bikin Pak Su kita benar-benar bersih. Siap. Tuan Shu. Mau usik perempuan aku? Udah minta izin aku belum? Mau macam-macam sama cewek aku? Udah minta izin aku belum? Orang ini lumayan jantan juga sih. Nggak mundur. Kungkring, kamu pikir bisa jadi pahlawan selamatin cewek? Sabotase situasi. Hajar. Xiao Wei, jangan sok jago. Kalau nggak kuat lawan, aku izinin kamu kabur duluan. Cewek bego, dirinya sendiri udah dikepung, malah khawatir sama aku. Santai aja, orang yang bisa nyakitin aku, belum lahir. Kalian pada ngapain sih? Hajar dia. Mau mukul aku? Mau mukul sampai mati? Kamu apa? Aku ini tuan muda grup Shu. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Bapakku nggak bakal maafin kamu. Bapakmu dewa juga nggak guna. Hari ini, aku pukul kamu. Kamu bisa apa? Kurang aja. Berani-beraninya lukain tuan muda Shu. Kayaknya kamu nggak mau hidup lagi. Kakek, kok kakek datang ke sini? Orang ini sengaja mau deket-deket sama keluarga Shu, yang maksa Sukyun nikah. Kepala keluarga Shu, sudah ciang. Soal tadi malam Sukyun dikasih obat, kayaknya juga nggak lepas. Dari kakek ini, Sukyun, kamu nggak punya malu banget. Sama cowok liar yang nggak jelas asalnya, nginep di hotel, muka keluarga Shu kita. Udah kamu bikin malu semua. Kakek, itu Shueiji dan Suhao yang kasih obat ke aku. Xiao Wei tadi malam nyelamatin aku. Pasti obatnya dikasih sama si ini. Dia cuma mau deket-deket sama kamu. Jangan sampai kamu tertipu. Hei, kakek, kamu punya sopan santun nggak? Aku Xiao Wei, setidaknya pensiunan Long Wei. Prestasinya bisa dicek. Nggak serendah itu, lagi pula. Aku dari perusahaan Lingyun, sopir bagian logistik. Bukan sembarangan orang yang nggak jelas asal-usulnya, laki-laki. Si bangsat ini, status sopir doang.
Apa yang bisa dibanggain? Mendingan kamu nggak usah ngomong. Hahaha. Setiap tahun orang-orang pensiunan Longwei, Wu Fangwan, kamu tuh siapa sih? Lagian sopir Ling Yun, wah, jabatan besar banget ya. Xiao Wei, sampah kelas bawah kayak kamu. Nggak bisa ngomong. Diam aja, Kamu mukul aku. maksudmu mukulnya kurang keras. Kalau gitu aku lanjut mukul. Itu kan pertanyaan retoris. Ngerti nggak apa itu pertanyaan retoris? Buat apa aku ribut sama kamu soal begini ya? Kakek. Why? Hejik nggak sih? Masih aja jadi anak manja kakek. Berani-beraninya melawan yang lebih tua. Xiao Wei, kamu Pergi sana. Perusahaan Ling Yun kami. Gak sanggup pelihara dewa besar kayak kamu. dipecat aku? Udah tanya sama bosku. Kayaknya perusahaan Ling Yun yang pegang dia. Kalian nggak ada apa-apanya, si bangsa ini. Tahu aku dijebak sama keluarga Su. Pasti nggak mau ngalah. Ini gunain aku sebagai senjata. Kakek, dia sopir pribadi yang aku rekrut, nggak boleh dipecat. Berani-beraninya melawan aku, Sukiyun. Aku nggak peduli dia siapa. Sekarang, segera langsung pecat dia. Kalau nggak, kamu juga nggak usah jadi direktur. Jangan lupa, meskipun perusahaan kamu yang pegang, tapi sebagian besar saham dipegang atas namaku. Kakek. Kakek yakin mau maksa aku kayak gini? Kakek juga demi keluarga Su. Udah, jangan gitu. Minta maaf sama Mas Yo. Terus usir cowok kurang ajar itu. Masalah ini beres. Nggak bisa. Harus bikin bocah ini berlutut. Kasih aku 3 sungkem kencang. Terus patahin 1 kakinya. Lalu berani ancam aku. Masih ancam bos aku. Wah, kalian beneran punya nyali besar ya? Kakek Su, tolong aku. Dasar kamu brutal. Su Chiyun, urus baik-baik anak buah kamu. Sekarang dia jadi anak buah aku lagi. Kakek, kalian pulang aja. Urusan aku nggak perlu kalian ikut campur. Kurang ajar. Kamu berani melawan. Ini, kamu maksa aku untuk usir kamu dari keluarga. Jika Sukiyun dah bawa pulang, aku bakal hukum pakai aturan keluarga. Pak Su. Dengar kamu jago banget di musik. Emang sekarang saatnya ngomongin musik? Aku pikir cocok. Di tempat lain, nggak bakal kelihatan. Bakat musik aku. Hatsu. Silakan dengar dan nilai. Do. Ri. So. Kamu. Meskipun aku udah nggak di dunia itu lagi, udah bertahun-tahun main di sana. Gak tahu kalian pernah dengar nama Lasi nggak? Kamu pernah dengar julukan ini? Lasi, aku pernah dengar. Lasi. Aku mau ke toilet, aku udah mau mencet nih. Yang kamu bilang, ya, itu dari. Xiao Wei, kamu beneran jahat banget ya di depan aku. Nggak boleh kamu pakai cara kayak gini. Trik keji yang bikin jijik, tapi rasa dilindungi. Cuma, dia punya kemampuan bela diri sekuat itu. Kenapa dia rela kerja di perusahaan Ling Yun? Jadi sopir? Oke, terserah kamu, nggak perlu pakai cara licik kayak gini. Aku juga punya cara buat bikin, mereka patuh banget. Nah, ngomong keras sih semua bisa. Meskipun kemampuanmu lumayan, tapi di kota Jiangcheng ini, keluarga Shu yang berkuasa. Omongan bokapku, Shu Sangje, itu kayak perintah raja. Bahkan dunia bawah tanah Jiangcheng juga harus kasih muka ke keluarga Shu. Kamu, ini apa-apaan sih? Betul, Tuan Shu punya latar belakang keluarga yang mentereng, bukan seperti orang rendahan kayak kamu, yang bisa ngerti. Aku saranin kamu, jangan sombong, cepat minta maaf dan mengaku salah. Mungkin Tuan Shu mas ngampuni nyawa anjing kamu. Keluarga Su memang kuat banget. Xiao Wei kan aku, laki-laki pertamaku. Dan juga yang terakhir. Aku nggak bisa biarin kamu terperangkap di sini. Xiao Wei, keluarga Shu punya kekuatan besar. Bukan kita yang bisa macam-macam sama mereka. Meskipun kemampuan bela dirimu hebat, nggak ada gunanya. Mendingan kamu pergi aja. Tinggalkan Jiangcheng. Pergi sejauh mungkin. Sudahlah, lagi pula tugas juga udah mau selesai. Hari ini ketahuan identitas juga nggak masalah. Nggak usah khawatir, keluarga Shu kecil itu buat aku. Cukup dengan 1 gerakan tangan bisa dilindas. Berani banget kamu, berani hina keluarga Shu. Ganteng. Selamat ya, kamu berhasil bikin aku marah. Kalau bikin kamu marah dapat hadiah apa? Coba bilang. Berani ngomporin Tuan Shu dan fitnah keluarga Shu. Ini namanya cari mati. Mau hadiah lagi? Sepertinya kamu siap-siap mati aja. Kayak belalang mau hadang mobil. Mati pun gak sayang Xiao Wei. Jangan ngomong lagi. Pergi. Keluarga Shu di Jiangcheng ini bisa seenak hati. Mana mungkin dia bisa pergi? Cuma Jiangcheng doang. Tuan tanah kaya yang jahat. Berani juga pura-pura jadi raja di depan aku. Hari ini aku bakal kasih tahu kamu, apa artinya seenak hati. Dalam 10 menit, aku mau lihat kepala keluarga Shu, Shu Sangji, berlutut di depanku. Pak Wali Kota, Bapak telepon langsung, ada perintah apa? Tuan orang kepercayaan Raja Naga, telepon aku, suruh aku kasih tahu, kamu harus segera pergi ke hotel cepat, berlutut minta maaf pada Tuan Raja Naga. Ternyata, Tuan Raja Naga datang ke hotel cepat milik keluarga Shu. Apa pelayanan hotel, bikin Tuan Raja Naga nggak puas. Si muka putih ini gila ya, berani mau bikin bapakku dalam 10 menit, datang dan berlutut di depannya. Iya. Pura-pura aja, tunggu kepala keluarga Shu datang. Kayaknya, yang paling cepat berlutut itu kamu deh. Nggak tahu diri. Sebentar lagi kamu bakal tahu. Hebatnya keluarga Shu Jiangcheng. Xiao Wei, jangan macam-macam. Keluarga Shu benar-benar kuat. Kita nggak bisa macam-macam sama mereka. Cepat pergi.
Nggak ada yang bisa lukai kamu, cuma 10 menit aja. Kamu anggap aja nonton pertunjukan bagus. Si muka putih, kamu pasti tahu bapakku. Hari ini datang ke hotel gua infeksi. Makanya sengaja ngomong gitu kan. Atau aku bantu, panggil bapakku ke sini. Aku kasih tahu kamu lelucon. Ada orang bilang, bakal bikin kamu dalam 10 menit. Berlutut di depannya. Kamu mau lihat gak? Aku segera ke sana. Bapakku sebentar lagi datang. Sekarang minta ampun masih sempat. Ini tuh si bocah ini, nggak cuma mukul aku, juga bilang suruh kamu berlutut. Kamu cepat habisi dia. Kamu, Xiao Wuwei. Sujud. Habis, besem. Aku ini. Tanah batu. Pak Xiao, Bang Xiao. Aku nggak kenal orang hebat. Minta ampun, Bang. Ampuni keluarga Su, ya. Iya, Bang Xiao. Kita yang buta. Masalah kamu sama kakakku. Kami nggak nolak lagi. Cepat tolong kami bicara baik-baik. Identitas kamu akhirnya mau ketemu. Kamu cepat ke sini. Pak. Aku tahu. Bang Xiao. Aku salah, aku nggak bakal maksa Nona Su lagi. Minta ampun buat aku dan keluarga Xiu. Lepasin kalian. Kalau gitu, sujud 3 kali dulu baru dibahas. Aku sujud. Kalian gila ya? Ngapain sujud minta ampun sama dia? Lihatin aku ngapain, Weichi. Cepat bantu aku berdiri. Tadi siapa yang ngejegal aku, biar bocah ini ambil untung dari aku. Apaan? Cepat bantu aku berdiri. Tadi itu bikin kakiku keseleo. Kamu curang ya? Makanya aku bilang, bocah ini, nggak mungkin bikin bapakku sujud. Ternyata, salah paham doang. Bocah ini pernah nyelamatin nyawa Tuan Shenxi dan bisa bikin Tuan Shenxi bantu tipuan Xiao Wuwei. Kalau bukan karena orang besar itu, tepat waktu nelpon ngasih tahu, aku beneran bakal ketipu sama telepon Pak Wali Kota itu. Dasar kurang ajar. Siapa yang suruh kamu sujud sama bocah ini? Keluarga Xiu di kota Jiang kapan pernah ngalamin hinaan kayak gini? Kalau bukan kamu yang sujud duluan, aku bisa sujud. Xiao Wuwei, kamu berani-beraninya pakai alasan bapakku keseleo buat akal-akalan sama kita. Kayaknya kamu udah bosen hidup. Iya. Ternyata salah paham. Xiao Wuwei, kamu berani mainin keluarga Su kita. Hari ini pasti aku bikin kamu bayar mahal. Kata kakek bener. Patahin tangan kakinya, buang dia dari kota Jiang. Tadi aku kira dia beneran punya koneksi gede. Nggak taunya cuma sandiwara doang. Sudahlah, biar aku yang beresin kekacauan ini. Xiao Wuwei, sempat pergi. Panik apa? Ada aku di sini. Langit nggak bakal runtuh. Orang ini sampai sekarang masih pura-pura. Udahlah, hancur aja. Xiao Wuwei, ya? Kamu kagak punya sedikit koneksi, terus bisa ngatur-ngatur keluarga Shu. Sayangnya kamu punya koneksi. Keluarga Shu juga nggak lemah, malah lebih kuat dari koneksi kamu itu. Lebih perkasa. Orang besar di belakangku bilang, hari ini, biar aku kasih pelajaran keras ke kamu. Dasar nggak tahu diri. Sekarang langsung berlutut, minta maaf sambil sujud 9 kali. Kalau nggak aku gerak sedikit. Bisa bikin kamu di kota ini. Lenyap sama sekali. Aku cuma setengah tahun nggak bergerak. Udah ada yang berani. Loncat-loncat nantangin aku. Nggak kasih muka sama Tuan. Itu sama aja, tampar muka naga raja. Ya sudahlah. Hari ini, aku bakal bikin semut-semut ini ngerasain apa itu murka naga raja. Darah sampai banjir. Tadinya nggak mau bikin masalah gede. Karena kalian pada cari mati. Ya hari ini aku kabulin. Kalian sini. Aku pengen lihat. Kamu bisa main akal apa lagi? Pak, langsung lumpuhin dia, terus bawa Su Qiyun balik ke keluarga Shu. Hari ini, aku mau bikin si murahan ini. Layanin aku enak. Pak Shu pinter. Ciyama. Cepatan ke samping Mas Shu. Kalau nggak, nanti Pak Shu ikut hajar kamu juga. Jangan salahin kakek nggak ngasih tahu. Iya kak? Ada Pak Shu di sini. Anak ini nggak bakal bisa berbuat apa-apa kalau kamu nggak mau kehilangan jabatan direktur utama. Mending kamu datang sini dengan patuh. Minta maaf sama Mas Shu. Jangan mimpi. Aku lebih baik mati daripada nurut sama Xu Weiji. Bahkan kalau hari ini aku jatuh di sini, aku nggak bakal nyerah ke keluarga Shu. Dasar anak durhaka. Mau bikin kakek marah sampai mati. Kakek, jangan bicara lagi. Aku nggak mau dengar kamu. Tenang. Ada aku di sini. Nggak ada yang bisa nyakitin kamu sedikit pun. Orang yang aku panggil udah sampai. Xiao Wuwei, bikin aku marah. Bukan yang sanggup kamu tanggung. Asalkan orang besar, di belakang itu puas. Kekuatan keluarga Shu bisa lepas dari Jiang Chengju, nembus ke provinsi bahkan nasional. Xiao Wuwei, hari ini pakai darahmu, buat ngediriin fondasi. Kejayaan keluarga Shu. Bahwa kamu datang telat nyelamatin. Salam hormat buat Tuan Naga. Naga, jangan pura-pura lagi. Tuan Shenxi, kamu kan orang kepercayaan Tuan Naga, aku tahu, tapi
Cuma mantan ketua tim kecil, bisa bikin Tuan Shenxi turun tangan bantu dia. Sebab dia pernah nyelamatin nyawa kamu doang. Semua ini udah aku selidiki jelas. Tuan Shenxi, nggak usah demi dia. Mau rusak nama baik Tuan Naga. Si Sangje ini ternyata lumayan bisa. Sampai secepat ini, udah nemuin Tuan Naga, pas mondok palsu yang dibikin sebelum cuti. Tapi, biarpun koneksi kamu kemana-mana, udah nyinggung Raja Naga. Keluarga Shu tamat. Kamu pernah dengar nggak? Siapa sih yang berani pura-pura, memimpin sejuta pasukan naga, yang bikin dunia bawah tanah gemetar seluruhnya? Raja Naga Divisi Tempur. Ini. Pura-pura jadi Raja Naga? Banyak banget yang pura-pura jadi bawahannya. Emang gak pernah dengar? Siapa yang berani pura-pura jadi Raja Naga langsung? Masa orang besar itu mau manfaatin aku buat bikin Raja Naga jengkel? Cepat sujud pada Raja Naga, kok dia bisa? Mungkin Raja Naga. Raja Naga, ampun, aku nggak punya mata, nggak kenal orang hebat. Nyinggung kehormatan Raja Naga. Minta ampun sama Raja Naga. Tuan Gentleman, Dan memuji para prajurit naga yang jaga benteng. Tuan Gentleman. Lu masih berani bohong. Padahal Raja Naga lagi inspeksi. Emang lalu di sini, merusak nama baik Raja Naga. Lu ini niatnya apa? Ini situasi apa? Biasa aja sih, lu nggak ada, harus cari orang gantian, nanti dunia bawah tanah itu para bajingan, bisa kacau balau. Selanjutnya terserah lu atur, lu lihat aja nanti, jadwal Raja Naga. Udah direncanain dari dulu. Kamu kira hari ini inspeksi. Padahal udah dari kemarin lusa. Oh kalau bisa lu semua tahu persis, detail jadwal Raja Naga. Itu Raja Naga, bukannya bakal dihadapin, serangan pembunuhan terus-terusan? Masih pura-pura. Tuan Gentleman, aku barusan tanya jelas-jelas. Hari ini Raja Naga lagi ikut rapat tertutup militer. Jadi, ya itu benar-benar palsu. Aku udah bilang, jadwal Tuan Naga bukan urusan kalian, yang bisa tahu. Kalau enggak, jadwal Tuan Naga dibikin rahasia. Tuan Naga enggak di markas militer, udah bocor dari dulu. Aku telepon bentar, biar lo nyerah total. Sambungin saya ke markas militer, kantor Tuan Naga. Sudah, saya 95. Ayo berita apa, Tuan? Aku tanya, lo jawab, waktu Tuan Naga inspeksi, benteng Tianjingxi. 2 hari lalu. Waktu Tuan Naga ikut rapat tertutup di markas militer 5 hari lalu. Cepet cek. Siapa sih pengkhianat itu? Berani bocorin jadwal Tuan Naga ke orang luar. Dan, cek juga keluarga Shu di Yangcheng, Shu Sangje, cari tahu siapa yang kasih bocoran, jadwal Tuan Naga. Pas nemu bocorannya, Tuan Naga. Menurut Tuan, gimana? Urus yang bocorin, dan Shu Sangju yang mata-matain informasi militer. Markas militer udah kaya, disusupi di mana-mana, semua yang terlibat, siapapun dia, hukum mati tanpa ampun. Tuan Naga, saya gagal mendidik anak. Saya buta, nggak kenal siapa Tuan. Minta Tuan, besar hati, ampuni keluarga Shu, ampuni kami bapa dan anak. Naga perang. Apa benar dia yang legenda? Naga tertinggi yang kuasai segalanya. Kok bisa jadi sopir di dekat aku? Direktur Su, mereka sampai segitunya desak kamu. Ya udah aku, hak buat nanganin mereka. Aku serahin ke kamu, hidup, mati. Semua terserah kamu. Ini, nggak usah takut, sesuai hati kamu aja. Nggak berani melawan? Iya. Kami nggak berani. Karena ada Dewa Naga yang dukung kita. Kalau gitu, aku Sukyun hari ini nekat aja. Keluarga Shu di Jiangcheng udah bertahun-tahun berbuat jahat. Seenaknya ngerampas, nindas para pedagang. Bukti kejahatan ini, pasti ada hukum yang nentuain. Nggak perlu aku, J. Kakek, kamu nggak layak jadi kepala keluarga Su lagi. Mulai hari ini, semua urusan keluarga Su, aku yang urus semua. Kamu tenang aja pensiun. Nggak boleh ikut campur urusan apapun lagi. Kalau kamu, mulai sekarang dan seterusnya, nggak boleh muncul di depan aku lagi. Apalagi ganggu aku. Dan siapapun dari keluarga Su. Aku iain Saat susah jangan lupa diri, saat sukses jangan sombong. Bagus. Ayo, kita balik ke kantor, ngobrol. Oke. Tugas dari Dewa Naga adalah nyembunyiin identitas, melindungi Sukyun ini. Hari ini identitas bocor. Pasti karena nggak ada pilihan lain. Aku harus bantu Dewa Naga, nutupin biar balik kayak semula. Ala Shu Sangji dan yang lain, tahan dulu, waktu buat hukum mereka nanti. Hei, Sha. Hari ini bantu kamu akting buat lepas dari masalah. Utang budi antara kita, lunas semua. Mulai sekarang, kamu jaga diri baik-baik. Song pura-pura jadi Dewa Naga, aku akan minta maaf dan jelasin ke Dewa Naga. Udah gitu aja, aku pergi dulu. Acting? Kamu palsu? Aku lupa. Bilang ke Tuan, nggak perlu sembunyiin identitas lagi. Orang ini, larinya cepet banget sih. Andai kamu beneran, enak banget. Tapi, jangan sampai ketahuan soal ini. Nanti, kamu nggak bakal sanggup. Sebagai hadiah, mulai sekarang kamu jadi sopir pribadi aku deh. Ayo, kembali ke kantor. Sayang, berani-beraninya pura-pura. Jadi Tuan Naga nipu kita. Nggak bisa. Aku harus cepat kasih tahu kakek dan Tuan Shu mereka. Kakek, Tuan Shu, Tuan Muda Shu, itu Xiao Wufan, bukan Tuan Naga yang asli. Dia palsu. Apa? Palsu? Iya dong, tadi aku di bawah dengar.
Tuan sendiri, bila lagi bantu dia akting, hutang budi mereka berdua lunas. Tuan Naga itu, beneran pergi inspeksi. Itu dia, kita nggak perlu khawatir, dikincah sama Tuan Naga. Pak, kamu nggak apa-apa. Cuma luka dikit di kaki, nggak masalah. Pikir aku Xu Sangje, sepanjang hidup berburu angsa. Pada akhirnya, malah buta karena dipatok angsa, kaget sama dia. Baiklah, kalau nggak balas dendam, aku Xu Sangje. Dendam di hati ini, nggak bisa hilang Pak. Aku cari orang buat beresin dia sekarang. Siapa? Tuan Muda Xu, urusan ini, kami keluarga Su ikut. Iya, kita semua kena tipu sama itu. Xiao-xiao main-main doang, harus bener-bener, dikasih pelajaran. Yuk, nggak usah buru-buru. Makanan, enak nggak perlu buru-buru. Utang ini. Kita hitung pelan-pelan sama dia. Pastiin. Sekali gebuk, langsung mati. Tao Xiao Wei, mulai sekarang aku nggak keluar. Kamu balik aja ke kantor bagian logistik istirahat. Ingat, kejadian hari ini. Simpen rapat-rapat di perut lo. Gue nggak mau di kantor. Dengar gosip soal ini. Oke, aku ngerti. Cewek sombong. Shosho, tadi aku lihat kamu bawa mobilnya Pak Su. Baru datang, langsung jadi sopir pribadinya Pak Su. Mungkin ini karena aku sama Pak Su. Cocok aja kali. Tadi malam dia bilang, nyetirku ganas kayak harimau. Dibilang bisa napas. Kamu malah sombong. Dasar nggak tahu diri. Nanti ada enaknya buat lo. Ada orang tuh. Mulutnya emang suka usil. Dasar sialan. Nanti mati pun, nggak tahu gimana. Ya udah ada. Ini kantor. Kalau kegedean, hati-hati nanti Komandan Pang dengar, pecat kalian. Xiao Xiao. Jangan senang dulu, Komandan Pang dari dulu udah pengen. Jadi sopir pribadi Pak Su. Ini lo yang ambil. Hati-hati dia cari masalah sama lo. Xiao Xiao hebat banget, baru datang langsung jadi sopir pribadi Pak Su. Kali aja ada kenalan di atas. Nggak usah kita khawatirin. Siapa nih bocah yang buang pensil, bikin gue jatuh. Gue beneran daftar kerja dan diterima jadi sopir khususnya Pak Su. Gue nggak percaya dia bisa apa-apa sama gue. Jangan lengah, tahu Pak Su, supir sebelumnya. Gimana cara dia resign? Gimana resign-nya? Aku juga mau dengar, dia resign gimana sih? Oka! Dengar-dengar Pak Su nyuruh, lo jadi sopir pribadinya. Anjing, berani rebut kesempatanku. Jadi sopir pribadi Pak Su, hari ini kalau nggak kuajari lo, marah gue nggak bakal hilang. Pak, jangan marah dong. Nih. Isap rokok. Coba suruh lo merokok. Berdiri yang bener. Udah gue kasih muka, lo nggak sadar ya? Jadi, lo dikasih rokok nggak mau? Mau makan tai? Lo ngomong apa? Gue bilang, tahu mah, lo mau makan tai? Ya. Ini masih mukul lo. Itu kehormatan buat lo. Bangsa, gue bikin lo mati. Orang yang mau bunuh gue udah banyak, lo pikir lo siapa? Sampah. Lo, om gue itu manajer bagian logistik. Lo. Berani mukul gue. Tunggu aja om gue bakal gimana ngatur lo. Ternyata lo andelin om lo ya? Ayo, pukul. Jangan bilang om lo datang. Hari ini, Tuhan pun datang. Gue berani pukul. Siapa yang berani berantem di kantor? Gue. Terus, anak baru ini mau bunuh gue. Pang Ming. Di kantor panggil jabatan gue. Ceritain, ada apa? Om. Mana Jepang? Tadi pas gue masuk kantor, lihat anak baru ini, mukul orang sambil merokok. Gue tegur dia sekali. Dia malah mukul gue. Apa? Apa yang dikatakan Bang Pang barusan itu? Benar. Kamu kan yang kemarin ditunjuk sama Pak Su, jadi supir pribadinya. Yang baru? Iya. Nggak heran sombong banget. Kamu pikir jadi supir pribadi Pak Su, bisa di dalam perusahaan, seenaknya berbuat semena-mena. Di matamu, masih ada nggak aku sebagai atasanmu? Pas ketemu aku, kok nggak siapa? Malah di kantor logistik, seenaknya ngejahatin orang lain. Beneran nggak? Masuk keluarga yang sama ya? Kamu sama keponakanmu yang nggak guna itu, beneran sejenis ya? Kalian bahkan cara bicaranya sama, manajer Pang. Dia itu kayaknya, nantang wewenang kamu. Mending dipecat aja. Emang aku perlu diajarin sama kamu? Kamu yang nggak punya sopan santun. Berani lagi ngomong kotor. Kamu, Pak Su paling benci yang nggak patuh sama peraturan perusahaan. Kamu yang nggak hormat sama atasan. Dan mukulin atasan, orang kasar. Aku pasti laporin ke Pak Su. Iya, dia pecat kamu.
Sekarang, tolong minggir sekarang juga. Dari kantor logistik kita, kami nggak terima kamu di sini. Xiao Wei, cepat pergi sana. Berani ngomong lagi, aku hajar kamu. Aku karyawan tetap perusahaan. Kalian nggak punya hak usir aku, si. Kurang aja, siapa yang berani sombong begini? Kurang aja. Tapi siapa yang berani sombong begini? Maaf ya. Bikin malu aja. Pang ya. Dengan jabatan lo di perusahaan, masih ada aja orang yang berani nggak hormat sama lo. Aku penasaran, siapa yang seberani itu? Kamu ternyata. Halo. Kebetulan banget. Ketemu lagi? Dasar bocah. Udah ada jalan ke surga, nggak kamu ambil, malah masuk neraka tanpa dipanggil. Karena belum kabur, ya udah jangan pergi. Panggil semua satpam ke bagian logistik. Bawa semua senjata kalian. Gue mau ngajar orang. Kamu bahkan berani bikin masalah sama Bangsu. Benar-benar jagoan cari Bangsu tenang, di bagian logistik gue. Dia pasti nggak bakal kabur. Oke. Sendiri lo merangkak ke sini, minta maaf sambil bersudut sama Bangsu. Anjing tetap aja makan tai. Lupa gimana? Gue ngajar kamu kemarin. Xiao Wei, jangan sombong dulu. Jangan kira lo pakai nama Raja Naga. Gue nggak tahu. Hari ini, di wilayah gue, naga pun lo harus meringkuk. Harimau pun lo harus tunduk. Bangsu, kami udah datang. Mau ngajar siapa? Chen Xiang, patahin dulu satu tangannya. Pelan-pelan aja. Gue mau rekam proses, ngajar dia semua. Ternyata lo denger omongan gue di parkiran tadi ya. Baiklah, gue lanjut main sama kalian. Cahaya kunang-kunang, berani juga menandingi sinar bulan. Su Hao, lo mau cari mati? Gue kasih. Chen Xiang, masih nunggu apa? Bunuh dia buat gue. Pokoknya, berani juga bikin ulah di depan Bangsu, saudara-saudara. Semua maju, ingat, pukul pelan-pelan. Hari ini harus bikin Bangsu puas. Siap. Wah, sial. Maaf ya, mereka terlalu lemah. Belum sempat aku suruh kamu rekam. Atau gini. Waktu aku mukul kamu, aku usahain pelan-pelan. Jangan, jangan. Tadi aku bercanda kok. Kita bisa ngomong baik-baik. Bisa dibicarain dong. Saya gak bakal kebanting sampai mati, Kak. Maaf. Kali ini nggak bisa kontrol tenaga. Lain kali hati-hati. Kamu masih mau ada lain kali? Masih bisa teriak juga. Kayaknya nggak apa-apa. Kalau gitu ulang lagi. Berhenti. Bangsu. Dia itu anak sulung keluarga Su, calon pemimpin keluarga Su ke depannya, manajer Pak. Saat genting, ya kamu yang paling berguna. Aku pasti nggak bakal lupa kamu. Bangsu, kamu tahan sebentar lagi. Aku panggil orang buat nyelamatin kamu. Harus kuat ya. Tunggu aku. Kalian. Dasar bajingan. Nanti aja urusin kalian. Ngurusin mereka nggak usah buru-buru. Kamu. Tolong! Ada yang tolong aku. Berhenti teriak. Kamu teriak sampai tenggorokan pecah pun percuma. Hari ini, siapapun yang datang, nggak bakal nyelamatin kamu. Maka, Aku yang bilang. sisa hidupmu, berbaring aja. Di ranjang. Cepat berhenti. Palsu. Ini supir baru itu, nggak mau diatur. Jangan sampai dia dibiarin begitu aja. Iya, Pak Su. Ada. Harap. Badan aku sekarang, masih pada sakit. Bapak harus bela kami. Sukiyo. Cepat atur supir kamu itu. Dia bukan cuma berani ngaku jadi naga raja, nama orang besar. Sekarang masih berani mukul aku. Kalau kamu nggak kasih aku penjelas, jangan salahkan aku kalau aku suruh kakek, suruh orang bunuh dia. Kamu diam. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Kalau aku balas semua. Pak Su datang. Orang-orang ini nggak benar. Aku bantu kamu kasih pelajaran. Xiao Wei ya. Kamu dipecat. Apa? Shu Qiyun. Tadi malam, aku baru aja menyelamatkan kamu dari tangan Shu Weiji. Hari ini juga bantu kamu lepas dari masalah. Apa? Hanya karena aku bukan Raja Naga asli. Kamu nggak peduli sama budi yang menyelamatkan nyawaku. Bikin susah aku, Pak Su. Kamu yakin? Xiao Wei, perusahaan Lingyun kami nggak nerima orang kayak kamu. Orang yang sombong setelah dapat kekuasaan. Soal kamu melukai orang di perusahaan. Pak Su, kamu cuma percaya sama manajer Pang dan keponakannya. Cerita sepi. Langsung mau pecat aku. Apa itu terlalu gegabah? Gegabah. Xiao Wei, luka-luka di tubuhku ini dari mana? Kamu nggak sadar diri? Dan aku. Lihat bekas tamparan di muka aku, dan bekas jejak kaki di baju aku. Orang brutal kayak kamu. Perusahaan Lingyun kami nggak nerima kamu. Xiao Wei, perusahaan Lingyun kami punya aturan sendiri. Kamu mukul atasan, meremehkan peraturan perusahaan. Pak Su nggak minta kamu ganti rugi. Itu udah dianggap baik hati. Cepat pergi. Xiao Wei,
Demi pertolonganmu dulu. Semua yang mereka bilang, aku nggak bakal permasalahkan. Kamu sekarang juga. Pergi dari Jiangcheng. Kalau nggak, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Hehe. Di kamus aku, Xiao Wei, orang yang berani macam-macam sama aku. Mati aja. Su Qiyun, kamu yakin mau bantu mereka? Lawan aku. Su Qiyun gak kayak orang kejam. Nggak nanya-nanya langsung usir aku. Bosa. Xiao Wei. Jadi orang harus bisa baca situasi. Jangan kira lo jago bela diri, terus bisa berbuat semaunya. Zaman sekarang, meski jago, tetap kalah sama kekuasaan gede, aku saranin kamu sadar diri. Minta maaf yang bener sama Su Hao. Terus enyah dari Jiangcheng, kalau enggak, kamu bakal berhadapan sama keluarga Su. Paling keras, pembalasan, bocah. Aku saranin kamu nurut sama Pak Su, sujud minta maaf ke Su Xiao. Kalau enggak, hari enak lo udah habis. Bajingan, Pak Su sama Su Xiao berjiwa besar. Nggak mau ambil pusing sama kamu. Cepetan minta maaf. Kalau enggak, lu mati. Tidak Gen Su Qiyun. Sementara nggak bisa ngapa-ngapain si bocah, mending tunggu dia keluar dari perusahaan, biar Su Qiyun juga lengah. Terus cari orang buat bunuh dia. Bocah, demi kakakku, aku bisa lepasin kamu dulu. Kamu harus sujud 9 kali minta maaf sama aku. Kayaknya, kerasnya pelajaran tadi, belum cukup. Sama kalian berdua, paman sama ponakan, tadi kalian lari cepat, aku nggak sempat ngurus kalian, untung, kalian balik lagi. Kalau berani bacot lagi, jangan salahin aku kalau aku alahin kaki kalian. Xiao Wei, lu keterlaluan. Lo sebenarnya mau apa sih? Hajar. Lo bajingan, aku nggak urus lo lagi. Kalau mau mati, mati. Boka. Emang aku nggak bisa ngeladenin kamu. Aktingmu kayak gitu doang, mau nipu aku. Ntar aku ke kantor kamu cari kamu, tunggu aku ya. Kalian semua hati-hati, kalau berani lagi macam-macam di depan aku. Setiap kali lihat kalian. Iya. Masu, si bocah ini udah mukul kita, masa kita diemin aja gitu? Mana mungkin kita diemin aja, keluarga Xiu bisa tahan, tapi aku nggak bisa nahan sakit hati ini. Kalon. Aku kasih kamu 100.000. Bantuin aku bikin orang ini cacat. Berhenti. Ini kantor direktur utama. Gak boleh masuk tanpa diundang. Kantor kamu ada di bagian logistik. Nggak di sini. Waktu kamu masuk kerja. Atasanmu nggak ngasih tahu peraturan. Aku suami direktur utama kalian, aku ke kantor istriku sendiri. Mana perlu undangan? Istri kamu kayak ini udah basi. Kalau berani, kamu coba panggil busu istri. Nggak percaya? Kamu tanya aja sama istriku, nanti tahu. Sejujurnya ya, aku sama dia udah lama nikah dan tinggal serumah, cuma belum diumumin aja. Kalau nggak, kenapa waktu aku datang, langsung jadi sopir pribadi dan bodyguardnya? Busu udah menikah? Masa aku nggak tahu? Kalau nggak ada bukti, jangan ngasal ngomong. Kamu kan asisten direktur, pasti pernah beliin dia baju, kan? Ukuran badan istriku, pasti kamu tahu dong. Tentu aja aku tahu. Masa kamu... Yoshi, apa? Kamu beneran suami busuk? Pelan-pelan, istriku, nggak mau orang lain tahu. Dia bilang kamu orang yang bisa dipercaya, makanya aku kasih tahu rahasia ini. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tenang aja, aku pasti nggak akan nyebarin. Pinter banget, udah, nggak usah ngomong. Aku masuk cari istri aku. Masuk kok nggak ketuk pintu sih? Sayang. Jinny, aku datang. Kamu tadi panggil aku apa? Sayang, sayang aku. Tadi malam, siapa yang manggil aku suami, terus suruh aku panggil sayang. Diam. Dia beneran suami bos? Ya ampun, nggak boleh. Aku nggak bisa nguping lagi. Soalnya ntar kerjaannya hilang. Suami bos, tadi panggil Pak Su dengan mesra banget. Jangan-jangan dia mau di kantor, ngelakuin sesuatu. Gimana kalau coba nguping lagi? Tadi di kantor Armada, kamu berani banget bentak aku. Sekarang nggak ada orang Giliran aku sekarang, ngajar kamu, ya, kamu. Fadil! Brengsek, nggak tahu diri, nggak ngerti kebaikan orang. Padahal aku mau dia jadi tameng. Tapi malah dia pura-pura jadi naga. Buat keluarga Xiu dan kakek mereka. Benar-benar jadi musuh. Tapi dari maksud Su Hao. Tadi udah tahu soal pura-pura jadi naga, enterprises, Tode, sombong banget sih ini, pembuat masalah. Mending suruh dia cepat pergi dari Jiangcheng. Kamu ambil uang terus pergi dari Jiangcheng sekarang juga. Setelah keluar dari pintu ini, kamu lupakan semuanya. Kalau nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Terus kamu tunggu aja orang Su, jual kamu ke keluarga Su, kamu bajingan. Kamu ngerti apa? Kamu pikir aku mau? Perusahaan udah diambang kehancuran. Semua tekanan ada di aku. Meskipun cuma, aku nggak bisa menyerah. Jangan nangis dong, aku cuma bercanda sama kamu. Kamu pikir aku perempuan murahan, kira aku demi perusahaan, sampai nggak bisa jaga diri. Tapi kamu tahu apa? Keluargaku bukan cuma nggak bantu aku, malah di sana sini jebak aku. Apa yang bisa aku lakukan? Siapa yang mau bantu aku? Nggak akan ada yang bantu aku. Aku cuma bisa andalin diri sendiri. Aku bantu kamu. Yang aku butuhin itu uang. Setidaknya 3 miliar. Kamu bisa kasih aku nggak? Kamu cuma sopir doang. Paling sopir yang jago bela diri.
Meskipun semalam, tapi setidaknya kamu penuhi permintaan aku, bahwa aku pulang dengan selamat. Soal ini, nggak bisa salahin kamu, mending kamu pergi aja. Cuma 3 miliar doang. Bukan cuma 3 miliar, bahkan 30 miliar. Mau diapain juga. Kalau kamu mau, aku kapan aja bisa kasih ke kamu. Kamu tahu 3 miliar itu berapa banyak nggak? 3 miliar kalau diambil uang tunai, ditumpuk, bisa penuhin ruangan ini. Tapi kamu punya niat bantu aku bersyukur banget. Mending kamu cepat pergi aja. Aku akui, kamu menang. Terus kenapa kamu nggak pergi? Mau nunggu Suhao dan yang lain balas dendam ke kamu? Aku bilang kamu menang. Kamu berhasil bangkitin rasa iba dalam diriku. Bukannya cuma 3 miliar doang. Aku kasih kamu 30 miliar. Ada satu syarat. Kalau kamu bisa kasih aku 30 miliar, jangan satu syarat. Bahkan kalau kamu mau aku pun bisa, tapi kamu punya uang sebanyak itu nggak? Nomor rekening. Dasar bajingan, gak tahu diri banget sih. Aku udah kasih dia jalan keluar, masih gak mau turun. Oke, aku malah pengen lihat kamu bisa. Mau acting sampai kapan? Udah, 187734567890234. Kalau nggak punya uang, cepet pergi. Pegang baik-baik cek itu. Lupakan semuanya. Tinggalkan kota ini dan hidup yang baik. Wanita. Sebentar. Kamu jangan kaget, ya. Beneran pria kecil yang harga dirinya tinggi? Baiklah, aku tunggu. Orang kirim ke nomor rekening yang tadi aku kirim ke kamu. Transfer 3 miliar. Sekarang, langsung. Sekarang. Kamu udah cukup bikin onar. Kalau udah cukup, cepet pergi dari sini. Aku masih ada urusan. Baik. Aku pergi aja. Nanti kalau udah masuk, bilang ya. Kamu cuma sopir aja. Mana mungkin punya dana miliaran? Ding dong, rekening nyonya masuk 3 miliar euro. Apa? 3 miliar euro. Halo, Nona Su, aku manajer kekayaan kamu. Xiaojin, rekening kamu baru saja masuk. 3 miliar euro. Kalau diubah ke uang kita, ada lebih dari 20 miliar. Aku khusus telepon mau tanya, mau diapain uang ini? Sementara simpan dulu, jangan dipakai. Nanti kalau perlu, hubungi aku lagi. Baik. Xiao Wei. Kamu sebenarnya siapa? Sayangku, Xiao. 3 miliar udah ditransfer. Selain itu, waktu nggak punya anak, aku mau bikin surat wasiat. Aku wariskan aset ratusan miliar ke kamu. Loren, uangmu yang sedikit itu mending simpen buat pensiun. Aku cuma nggak mau orang organisasi tahu di mana aku, makanya aku minta kamu bantu transfer 3 miliar. Nanti aku balikin ke kamu. Udah, ada urusan dulu. Aku Bapak tua ini, nggak tahu diri banget. Masih aja mau jadi orang tuaku, Ci. Sayang Xiao. Akhirnya aku nemuin jejak kamu. Panggil orang. Cepat siapkan pesawat khusus buat aku. Aku mau ke timur. Aku mau cari sahabatku. Dasar bajingan. Lagi telepon siapa? Bikin deg-degan banget. Xiaowei, aku mau kamu sekarang juga datang ke kantorku. Xiao Wei, aku mau kamu sekarang. Nggak sempat, aku lagi siap-siap balik ke kos. Beres-beres barang, ninggalin kota ini. Udah mumpung belum bayar sewa. Aku harus cepat kabur. Dadah, Pak. Tunggu, jangan dulu. Bajingan. Berani nutup telepon aku. Xiaojia. Masuk sini bentar. Bos. Xiaoxia, kamu tahu Xiao Wei Vicky kemana? Bos. Suami bapak dari kantor pergi keluar terus ninggalin. Aku juga nggak tahu. Dia pergi kemana? Dasar bajingan. Data Xiao Wei. Bikin aku. Apalagi alamat rumahnya. Cepat. Baik, Bos. Bos, ini data yang Bapak minta. Baik. Kamu keluar dulu ya. Xiao Wei, kamu kira nutup telepon aku nggak bakal nemuin kamu. Apa? Dia ternyata tinggal di Huangting Yujing. Malah tetangga aku. Halo Mas Xiao, ini dia pemilik asli rumah ini, Nona Li Xiaomei. Hari ini aku pergi sama kamu, ngurus proses balik nama. Halo, Ibu Li. Halo Pak Xiao. Nggak nyangka yang beli rumahku. Ternyata cowok ganteng banget. Kalau tahu dari awal, aku kasih diskon deh. Nggak apa, aku nggak kekurangan duit. Kak Xiao, kakak ini orangnya terus terang. Aku bakal bilang langsung sama kamu. Kakak suka sama kamu. Asal kamu mau jadi pacar kakak bisa kasih puluhan gedung di rumah kakak. Ribuan unit rumah. Semua hasil sewanya buat kamu. Kak Xiao. Menurutku, bisa kamu pertimbangkan. Kalau aku mau aja. Di dunia ini cuma Kak Xiaoku yang bisa bikin aku begitu perhatian. Nggak pantas. Kak Xiao, kamu mau jadi pacarku? Dia nggak mau. Siapa yang berani campur urusan gue? Gue lagi ngobrol sama temen gue. Urusan apa sama lu? Lu ngobrol sama temen lu yang nggak ada urusan sama gue. Tapi temen lu itu pacar gue.
Rumah ini. Nggak jadi jual. Hak udah ditandatangani, duitnya juga udah ditransfer ke lu. Lu bilang nggak jual, ya nggak jual. Nggak jual, yang nggak jual. Gue paling benci orang kayak lu. Yang pelin-pelin, paling denda gue bayar. Gue nggak kekurangan duit. Dan juga nggak kayak cewek-cewek lain yang baru aja menjalin hubungan sama keluarga Shu. Masih nggak tahu malu cari cowok muda buat dipiara. Jangan sembarangan ngomong. Siapa yang menjalin hubungan sama keluarga Shu? Media semua udah ngelaporin kakek lu dan keluarga Shu. Juga udah konfirmasi. Jangan bilang lu nggak tahu. Lu bener-bener nggak tahu deh. Kayaknya kamu dijual sama keluarga Su ya? Sel kecil, rumah ini kamu tinggali dulu aja. Nanti kalau kamu udah sadar, kamu datang lagi ke kakak. Nggak usah ganggu kalian berdua, pasangan sengsara. Akhirnya pamitan. Tuan Xiao, urusan surat-surat, biar aku yang urus. Kamu tunggu kabar dariku ya. Kakek, soal pertunangan, kalian pernah nanya pendapat aku nggak? Nak, kamu udah lihat beritanya. Kakek tadinya mau telepon, bilang soal ini ke kamu. Tapi keluarga Shu berniat investasi 5 miliar ke perusahaan. Kamu juga tahu perusahaan terus rugi. Udah hampir nggak kuat. Jadi kakek terpaksa tetapkan dulu, nggak ada tapi-tapian. Pengawalmu itu, yang pura-pura jadi Raja Naga nipu kita. Aku belum hitung sama kamu. Soal pertunangan, udah gitu aja. Sekarang, semuanya sudah siap. Gaun juga sudah disiapkan buat kamu. Kamu cepat pulang coba dulu. Nanti malam ke Hotel Tianxi. Tunang. Pertunangan ini, siapapun yang mau datang silakan. Nggak ada hubungannya sama aku. Aku nggak akan Kalau nggak, aku akan gelar rapat pemegang saham. Ambil kembali semua milikmu di perusahaan. Juga lembaga penelitian itu. Jangan kira aku nggak tahu. Bertahun-tahun ini kamu terus kasih uang ke situ. Rugi perusahaan separah ini. Juga ada faktor itu. Kalau kamu mau lembaga penelitian tetap ada. Nanti malam kamu datang baik-baik. Lembaga penelitian, perusahaan Ling Yun kan bukan jual obat dan alat kesehatan. Ada lembaga penelitian juga. Apa mungkin kakek tua itu nyuruh aku jagain Suki Yun? Ya karena lembaga penelitian ini. Dia masih kakekku nggak? Dia mau bikin aku mati ya? Xi Yun, tenang aja. Selama kamu nggak mau tunangan, nggak ada yang bisa maksa kamu. Juga nggak ada yang berani sentuh aku. Perempuan milik Xiao Wei. Kamu juga bukan orang baik. Jangan pura-pura di situ. Kamu lihat aku beli rumah di sebelahmu. Pikir aku sengaja deketin kamu. Apalagi itu? Sopir mana yang bisa ngeluarin dana 3 miliar? Apalagi euro. Sopir mana yang bisa beli harga rumah di Wangting Yujing, rumah seharga miliar? Semua anggap aku bodoh ya? Yoro. Lupa kasih tahu Loren. Orang tua ini harus jelasin. Bisa mikir sampai sini. Buktinya kamu nggak bodoh. Tapi, kenapa kamu nggak mikir, wajah cakep itu banyak banget, bahkan beberapa putri, dari negara kecil, aku mau dapetin mereka, juga nggak butuh banyak uang, kamu pikir kamu pantas 3 miliar? Atau, euro? Jangan bandingin aku dengan putri negara kecil itu. Nilai yang bisa aku ciptakan, nggak cuma 3 miliar. Suki Yun, aku pengen bongkar, kepala kecilmu ini lihat. Apa yang bikin kamu pede banget? Tahu tapi nanya. Xiao Wei, jangan kira apa-apa. Status mantan ketua tim kecil. Bisa nipu aku. Meskipun aku nggak tahu identitasmu. Tapi kamu berani transfer banyak uang ke aku. Pasti tahu penelitianku sebentar lagi sukses. Aku lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan. Xiao Wei, kamu... Kartu ini, di bank internasional manapun, bisa dipakai, kamu rasa kamu pantas berapa, ambil sendiri berapa aja, gak ada batas atas. Kocak, udah sampai sini masih pura-pura. Kartu hitam, premium, bunga emas. Kalau beneran, kartu kamu ini nilainya nggak terkira. Soalnya ini yang terbesar di dunia, diterbitkan sama 50 bank. Kamu bisa telepon buat verifikasi. Aku males banget verifikasi beneran apa enggak. Kamu sekaya apapun juga nggak ada urusannya sama aku. Data brengsek. Beneran, dia suka nipu aku. Siapa yang punya kartu hitam bunga emas, hitam premium, pasti dijaga baik-baik. Saat-saat penting kayak gini, bisa jadi kartu harta yang nyelamatin nyawa. 3 miliar euro yang kamu transfer ke aku. Aku bakal minta bang balikin lagi. Kalau aku jadi kamu, aku bakal ambil dulu 3 miliar itu, buat mukul muka keluarga Shu dan Su, biar diriku dapat kebebasan, baru mikirin hal lain. Dulu aku juga mikir kayak gitu. Kalau kamu cuma ngeluarin 30 juta, aku bakal percaya kamu. Itu karena kamu tertarik sama kecantikanku. Tapi bisa transfer 3 miliar euro sekaligus. Orang yang gak berkedip, tujuan tersembunyi kamu, malah bikin aku lebih takut. Uang ini, yang aku cari, pinjam dari orang kaya luar negeri, yang dulu pernah aku selamatin. Dia nggak punya anak, dia mau aku warisin hartanya. Aku nggak mau ambil harta orang yang nggak punya keturunan, aku tolak secara halus, tapi pinjam sedikit uang masih boleh. Mau aku tidak ada hati, mau percaya atau nggak, aku tetap harus bilang ke kamu, tujuanku deketin kamu, cuma mau lindungin kamu. Kalau kamu nggak percaya, ya aku nggak bisa apa-apa, tapi aku tetap bakal lindungi. Aku percaya setan kamu. Hatua. Kamu suruh aku lindungin Suki Yun. Apa tujuannya buat institut itu? Hal yang diteliti. Institutnya itu lagi neliti suatu obat ajaib yang bisa nyembuhin kanker. Ini musik kepentingan kelompok tertentu. Mau lanjut lindungin dia atau enggak? Kamu putusin sendiri. Aku nggak mau orang dari organisasi ikut campur urusan dalam negeri. Oke. Aku bener ngerti. Ada yang bikin si gentleman muncul hari ini. Kamu tahan banget ya. Cuma aku sama anak buahmu yang gagal itu. Masuk ke keluarga Xiao. Bantu kamu balas dendam aja. Aku udah janji sama ibuku. Nggak bakal balas dendam ke keluarga Xiao. Mereka nggak bakal lepasin kamu. Kamu yang bernama Xiao Wuqing itu. Udah tahu kamu balik ke Jiangcheng. Dia nggak bakal kasih ampun sama kamu. Lawannya aku, kalau dia berani gerak, keluarga Xiao nggak perlu ada lagi. Ibu, kali ini aku nggak bakal mundur lagi. Semoga kamu nggak marah sama aku. Pas jam kerja ngumpet di rumah ngapain? Gaji nggak mau lagi. Bosnya nggak keluar, aku nggak di rumah. Mau kemana? Ayo bawa mobil. Aku bos mau makan siang sama sahabat. Masih bengong di situ ngapain? Kesini, pencet lift buat aku. Siap, bos silakan. Udah enak kan?
Kurang selama kamu gak jelasin tujuanmu datang ke deket aku. Sama identitas aslimu, aku gak bakal maafin kamu. Tujuanku cuma lindungin kamu. Kok kamu nggak percaya sih? Kalau soal identitasku, belum waktunya. Lain kali jangan sampai aku lihat kamu ngerokok. Aku paling benci cowok ngerokok. Kamu bilang nggak ngerokok, ya udah. Bajingan mana yang buang sampah sembarangan? Gue bakal bunuh dia. Beneran musuh ketemu di jalan sempit ya? Aku yang buang. Kamu bisa apa? Ternyata kamu, si bajingan. Kelihatannya. Kamu merasa pelajaran kemarin kurang ya? Son. Xu Weijie, kok kamu di sini? Mas, kita nggak usah peduliin sampah. Manis. Baiklah. Kita nggak usah ribut sama dia. Kalian berdua cocok banget, jantan dan cantik. Bangsu, enyah, jauh-jauh dari sini. Gila. Cewek kamu pada kabur, nggak cepet dikejar. Sayang! Muka putih. Soal kemarin kamu mukul aku belum cari masalah sama kamu. Sekarang berani rebut cewek aku lagi. Tunggu aja, gimana aku bikin kamu? Pelayan, panggil bos kamu keluar. Aku di restoran kalian dikoyok, masalah ini gimana kalian selesaiin? Xu Weijie, berani di tempat gue bikin onar, kamu cari mati. Yun, aku datang. Ganteng banget. Gak heran kamu suka sama dia. Enggak. Kenalin dong. Xiao Wei. Panggilannya mesra banget. Apa aku harus ucapin selamat buat kalian berdua? Semoga langgeng, cepet punya anak ya. Qi Shuang, jangan main sandiwara di depan gue. Kalau masih ngomong, gue hancurin toko jelek lo ini, Xiao Shu ya. Kamu ulangin lagi omongan tadi. Omong aja, apa gue takut sama kamu? Gue lihat, kepala kamu punya potensi jadi kepala babi. Orang bijak bicara, nggak pakai tangan. Yang pakai tangan itu kerjaan orang kasar. Aku, Xiao Wei, dalam bertindak. Gak pernah nunggu. Sekarang, 1. Kamu keluar sambil guling. 2. Kamu lanjut kena tamparan gue. Pilih. Kamu. Aku pergi. Woi, Bang Naga, 100.000, kamu sendiri datang bantu gue beresin orang. Gue lagi mau bantu Su Xiao ngajar orang. Nggak taunya lu, Su Xiao malah telepon. Su Xiao. Apa jangan-jangan orang yang Su Hao suruh lu ajarin, namanya Xiao Wei. Su Xiao. Lu jangan-jangan sama kayak Su Xiao, sama-sama mau bayar buat ngajar orang itu. Xiao Wei kan? Bener, orang ini jago banget gerakannya. Keras kali orangnya. Bang Long, ingat panggil beberapa jagoan yang hebat. Nggak masalah, gue bawa orang ke sana sekarang. Xiao Wei, gue lihat nanti lo mati kayak apa? Weijie nggak pergi. Sepertinya dia suruh orang untuk lawan lo. Gue saranin, lo pergi cepet aja. Kalau gue pergi, kalian ditinggal ditangkap dia. Ini sih, lo tenang aja. Xu Weijie segila apapun, dia nggak bakal berani ganggu kita. Cepetan pergi aja. Lo mending pergi duluan. Lo sejago apapun berantem, nggak mungkin ngalahin satu kelompok, orang yang bawa senjata. Kalian nggak usah pikirin gue punya cara sendiri buat ngadepin mereka. Orang keras kepala, susah dinasihati. Terserah lo deh. Yun, Paman dan Bibi udah nggak ada. Nggak ada yang dukung lo. Lo udah mikir cara ngadepin masalah perjodohan ini? Su Qiyun, orang tuanya meninggal. Pantesan di keluarga Su dibully, nggak ada yang bantu dia. Gue juga nggak tahu harus gimana. Kalau gue nggak nurut, kakek bakal gabung sama para pemegang saham. Buat ambil balik institut penelitian gue. Masa lu mau pasrah? Nyerah ke Xu Weijie bajingan itu? Udah begini aja lo masih bisa minum. Lo kurang banget punya rasa ibah. Gue bisa ngapain, kecuali ada orang yang hilang. Berarti acara pertunangan ini nggak jadi, kan? Iya, Yun. Lo cepetan, pergi jauh dan sembunyi. Tunggu urusan perjodohan ini reda, balik lagi. Beres kan? Gue nggak bisa pergi. Institut itu hasil jerih payah orang tua gue seumur hidup. Gue nggak bisa ninggalin. Kalau kakek maksa keterlaluan, gue lebih milih mati daripada nikah sama Xu Weijie. Tapi... Cepet lihat, orang yang dipanggil Xu Weijie udah datang. Kalian tunggu di sini. Gue tungguin mereka. Xiao Wei. Kamu bilang dia jago berantem, biar dia coba dulu aja. Oke deh. Bang Long, itu dia bocahnya. Kasih habis aja. Si muka putih ini kelihatannya biasa aja sih. Pantesan lo sama Tuan Su, nelpon minta gue turun tangan langsung. Bang Long, boka ini lumayan gerakannya. Jangan sampai lengah ya. Gue berharap lo patahin 2 kakinya. Biar puas sedikit. Nak jongkok manis di tanah. Biar gue patahin kaki lo, Bang Long ya. Di sini kebanyakan orang. Nggak enak.
Gimana, kita cari tempat sepi aja gimana? Lo bener-bener pinter ya? Orang ini kayaknya goblok deh. Mau dipukul aja semangat amat. Bang Long, cepetan. Jangan buang waktu. Ini bagus loh. Target yang gampang diurus kayak gini. Gue suka. Naik mobil. Jangan tinggalin gue. Gue masih pengen lihat langsung. Kakinya dipatahin. Kita ke pinggiran kota selatan. Lo nyusul aja pakai mobil. Nanti. Lo mau ngapain aja sama dia? Terserah lo kan. Oke. Gue ambil mobil dulu. Di sini udah nggak ada orang lain. Sekarang, kita mulai hitung-hitung. Tuan Shu, lo kok di sini? Oh Tuan Su, dengar dari Bang Long lo minta dia turun tangan, ngajarin Xiao Wu Wei. Iya, Bang Long ngabarin gue buat nonton langsung. Tuan Shu mau ikut juga nggak? Ya udah naik mobil aja. Xiao Wu Wei sama Bang Long udah dibawa ke pinggiran kota selatan. Kita bareng-bareng ajarin tuh orang. Oke. Gue? Halo, kakek. Suhao, buruan ke hotel bantu, oke? Aku tahu, aku balik sekarang. Bang Su, kakekku suruh aku balik buat bantuin. Urus acara pertunangan kamu sama kakak perempuanku nanti malam. Kayaknya aku nggak bisa lihat pertunjukannya deh. Nggak apa-apa, urusan pertunangan itu yang penting. Aku pergi bentar, terus balik. Sayang banget, mudah-mudahan Bang Shu bisa bantu balas dendam buat aku. Bang Long, minta rokok. Bos besar, hari ini kita ngaku kalah. Kasih aja jalurnya. Aku usahain penuhin keinginan lo. Gimana menurut lo? Boleh juga. Kalian tunggu bentar. Ngerti nggak? Ngerti. Pantes diajarin. Sekarang lihat aja kalian unjuk kebolehan. Berani rebut cewek gue bakal bikin lo tahu kenapa bunga itu mekar. Tangkap dia. Siap. Bang Long, kalian gila ya? Lepasin aku. Bang, pelan-pelan Bang Long, lu udah terima uang, tapi malah khianati aku. Itu yang namanya prinsip dunia persilatan lo. Lihat bekas amparan di muka ini. Lihat juga luka di sekujur badan ini. Lu teriak-teriak apaan sih? Bang lagi, agak tahu. Potong dari bot saring. Bang yang kamu dalam dalam, ya apa ya? Om ada kalau kesalahannya lagi, tapi belum tidak. Bang nggak puas, gue bisa tambahin uangnya. Sekarang lo bantu gue nyakitin gue, bakal gue nggak bakal lepasin lo. Capek, kalau lo pintar, lepasin gue. Kalau nggak, keluarga gue nggak bakal lepasin lo. Bang, yang ini gimana penanganannya? Dia aja udah nggak mau lepasin gue. Mau gimana lagi? Tentu aja ditebas. Cake Pan, lo nggak berani. Cake Pan, oh nggak bang, kita bisa omong baik-baik. Gue punya uang, asal lo lepasin gue kasih lo uang. Punya uang doang hebat ya. Di kehidupan selanjutnya, ingat jadi orang baik. Orang nggak guna. Bang dia pingsan, masih mau dibunuh nggak? Pisau ini kurang tumpul sih. Sekali tebas langsung mati, terlalu enak buat dia, bukannya dia suka main-main. Bawa dia main apa? Kamu pasti kenal banyak cewek yang modal sendiri, cari duit kan? Suruh mereka datang temani, Tuan Muda Su main-main. Sekalian cari dokter hewan beli obat, birahi hewan. Bilang aja ada, puluhan babi nunggu, obat hewan. Jangan bilang, obat hewan aja nggak bisa dapat. Bisa. Gua urus sekarang. Kalian kasih gue minum, apaan? Enak kan nggak enak? Tuan Muda Shu emang Tuan Muda Shu. Benernya perkasa kayak naga, maunya penuh banget. Pantesan pemandangan, sampai gue agak tertarik. Lu kasih Tuan Muda Shu, dosis berapa? Kok lama banget belum selesai? Itu semua udah dikasih. Lu kasih semuanya. Dosis segede itu, gajah sekalipun, pasti gak tahan kali, gak mati. Tapi udah hampir hancur. Ya mulai berbusa, seluruh badan kejang-kejang terus. Aduh. Tuan Muda Shu jangan-jangan, mati kena main-main. Ada gue, mau mati susah. Berani ngincer wanita gue. Shu Weiji, lu jangan enak-enak dari sekarang. Jangan panik, bawa dia ke rumah sakit aja, nggak mati kok. Xiao Wei, gue mau pergi ke pesta pertunangan. Kalau pengen main, main aja. Untung aja Yuni udah khawatir setengah hari, mikirin kamu, tapi kamu begitu nggak tahu diri, dia bener-bener salah lihat kamu. Lo ngomong apaan sih? Udah berusaha keras banget buat nyelesain masalahnya bos besar. Tadi kita jalan terlalu cepat, lupa minta biaya jasa, udah main seharian, ingat ya kasih lebih banyak. Lo ngapain? Ini yang lo sebut usaha. Xiao Wu sama kita, salah lihat lo semua. Enco, disalahin. Ini gimana jelasinnya ya? Gak punya mata, gimana caranya Loe jadi kakak? Bayar dong. Iya, kakak gue bayar sekarang.
Ada perintah lain nggak? Antar Shu Weiji ke rumah sakit aja. Kalian mending pergi dari Zhengcheng, kalau nggak, Shu Weiji sama keluarga Shu nggak bakal lepasin lo. Kakak tenang aja, gue Fei Long di atas, juga punya bos. Asal orang yang gemari, nggak takut balas dendam keluarga Shu. Lo bocah aja berani sama keluarga Shu, kayaknya backingan lo kuat bang. Mana bisa dibandingin sama kakak, Bang Long, 1898 itu nomor HP gue. Kalau mau cari gue buat balas dendam, gue siap kapan aja. Mana berani gue balas dendam sama kakak, gue masih pengen hidup beberapa hari lagi. Kakak tenang aja, gue beneran gak berani, terserah lo. Terang-terangan atau gelap-gelapan, gue siap. Jangan, gue beneran gak berani. Gue antar kakak pulang pakai mobil sendiri. Yon, orang ini keterlaluan banget. Padahal lo khawatir banget sama dia. Lo masih punya kesempatan pergi, Shu Weiji itu orang kayak apa? Lo sama gue sama-sama tahu. Kalau gitu nggak bisa lepas. Paling nggak, laboratoriumnya dihentikan dulu. Semua data disegel, cari kesempatan mulai dari awal lagi. Dia emang bukan siapa-siapa aku. Apapun yang dilakukan, itu wajar aja. Kenapa aku harus punya harapan sama dia? Udah terlambat. Kakek nggak cuma ngirim orang, buat laboratorium, ngambil alih, tutup akses masuk keluar, dan juga bekukan semua kartu bank aku. Sekarang satu-satunya keinginanku adalah biar laboratoriumnya tetap jalan. Meskipun kok harus korbankan badan ini di dunia ini, ternyata ada kakek kayak gini. Bener-bener keterlaluan. Mungkin Ini udah nasibku. Ma, Pa, nanti kalau hasil penelitian itu udah tersebar, aku akan datengin kalian. Aku capek banget. ayo jalan. Semua salah cowok muka putih itu, mulai sekarang setiap ketemu dia, aku pukul dia sekali. Kalau nggak gitu, nggak bisa hilangin amarahku. Yun, Fu, paling nggak usah ambil apa-apa lagi. Aku bisa menghidupimu kan? Jangan Cuang, makasih. Makasih ya. Kalian lambat banget sih, aku udah nunggu setengah jam. Takut kamu sendirian, pulang nggak aman, jadi aku jemput. Kok kamu datang? Pesta pertunangan pasti ada, banyak makanan, kan? Makan malam gadis, nggak dimakan sayang. Kamu tuh. Awas! Sebenarnya kamu siapa? Berguru dengan master paling terkenal, belajar teknik bela diri, teknik pertarungan. Dan pernah menang. Juara tarung kota Jiangcheng, ternyata kamu lebih kuat. Keahlianmu pasti nggak bisa dilakukan. Supir biasa. Karena lo mau tahu siapa gue. Gue nggak bakal pura-pura lagi, buka kartu. Gue adalah guru bela diri, yang ngajarin orang itu, alias guru besarnya lo. Kemari, sujudlah pada guru besar, bangsa. Mau enaknya aja lo. Nanti gue hajar lo. Jam 7 pagi, gue jagain Yun dulu. Lain kali gue ajarin. Nggak nyangka dulu gue, asal bikin jurus bela diri, malah dibesarkan. Sama Lintai itu, kapan-kapan bisa ngajarin cewek ini beneran. Tapi, lebih baik selesaikan dulu pesta pertunangan sialan ini. Mempelai wanitanya datang nih. Mas Yu siang tadi sama Bang Long, pergi lawan Xiao Wei. Xiao Wei baik-baik aja, tapi Mas Yu malah hilang. Apa dia kenapa-napa? Mending gue ngumpet dulu. Xiao Wei. Lo masih berani datang? Kenapa gue nggak berani? Gue kan bos Su, bodyguard sekaligus sopirnya. Jadi kapanpun dia pergi, gue ikut. Pak Su, tenang dulu. Acara pertunangan hari ini, nggak baik kalau jadi ribut, biarin dia sombong dulu beberapa hari. Pak Su bener, kita ini orang kelas atas. Baper sama orang kayak dia, jadi nggak berkelas banget. Kyun cantik banget. Pun mulai sekarang, lo jadi anggota keluarga Shu. Ingat. Harus berbakti sama mertua, nyonya kepala keluarga Shu. Mulai sekarang cucu gua ini, serahin ke kalian. Tentu saja, Pak Su tenang aja, kami bakal jagain Kyun, kayak anak perempuan sendiri. Iya. Lihat aja, pasti jadi istri yang baik. Kami puas banget. Syukur. Ayo kita tos. Mungkin orang lain suka suasana kayak gini, jadi pusat perhatian. Tapi aku malah ngerasa sendirian, nggak ada yang bantuin. Untung dia ada. Makan mulu tahu cuma makan. Nggak usah bawa orang ini. Malu banget. Pak Shu. Anaknya WJ itu, kok belum datang sih? Masih belum bisa dihubungi. Happy-nya mati terus. Nggak enak Tuan, Tuan muda kenapa-napa? Buru-buru, gitu kenapa? Tuan muda kenapa? Bilang yang jelas. Tuan, ada di rumah sakit telepon, bilang Tuan muda, lagi dirawat darurat di rumah sakit. Apa? Meredith, jangan buru-buru pergi dong. Tunggu aku kenyang dulu baru ngomong apa. Makan pelan-pelan. Aku tunggu. Ngapain aja gak becus? Kamu ini kayak tong sampah ya? Ayo bos. Makan sosis. Gede dan wangi. Gak kesukaan kamu, bangsa. Kamu ngomong apa sih? Makasih hari ini. Udah. Aku tahu aku jago nyetir, nggak usah puji dan makasih lagi. Kedepannya aku usahain tiap hari abis kerja, biar kamu ngerasain jagoan aku nyetir. Jangan kira aku dan Yun nggak tahu kalau kamu caper. Ngaku aja. Weiji kenapa-napa? Apa itu ulahmu? Pelankan suaranya. Kalian yang bikin. Enak aja, aku bilang juga. Bos kecilku biasanya hidupnya teratur, masa bisa kenapa-kenapa? Ternyata, kalian yang bikin ulah. Hei orang-orang, kepung mereka. Masalah besar nih, Shuang-Shuang. Kamu? Aku nggak sengaja semuanya. Hari ini terjadi sedikit kecelakaan, pertunangan dihentikan sampai di sini. Keluarga Shu, masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi nggak bisa menjamu kalian lagi. Maaf ya. Bang Shu, ini maksudnya apa? Soal hari ini, kalau nggak diusut tuntas,
Keluarga Su, gak anjing, gak ada yang boleh pergi. Selesai sudah, kekuatan keluarga Shu jauh lebih kuat dari keluarga Su. Kalau sampai diperhatikan keluarga Su bisa hancur. Bang Shu, ini urusan gak ada hubungannya dengan keluarga Su. Jangan salah paham. Entah ada hubungan atau enggak, kalian semua nggak boleh pergi. Kalau anakku kenapa? Kalian semua harus ikut mati bersamanya. Dasar anak kurang ajar. Ini sebenarnya kenapa sih? Kakek, saya saranin kamu hormat sama bos saya. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau aku mukul kakek. Hei, bagaimanapun juga, dia tetap kakekku. Jangan keterlaluan ya. Meskipun dia cucumu, tetap nggak boleh. Menurutku hari ini, siapa yang berani gangguin kamu? Dasar kurang ajar. Aku aja belum cari masalah sama kamu malah muncul sendiri. Apa kamu yang membunuh Tuan Muda Su? Jangan ngaco. Bukan aku, kok. Aku nggak. Aku cuma seorang di dekat bos. Bodyguard kecil sekaligus sopir raja. Nggak berani menyakiti orang. Omong kosong. Kamu aja berani pura-pura jadi Raja Naga. Apalagi yang nggak berani kamu lakuin. Loh, menurutku, kamu kena rabies. Demi cari muka sama keluarga Shu, kamu gigit sana gigit sini. Ayo kita pergi, oke? Siapa suruh kamu pergi? Sopir kecil, berani-beraninya bikin onar di keluarga Shu. Apa kira keluarga Shu gampang diinjak-injak? Aku takut dia kena rabies, nanti ngamuk gigit orang. Saran aku, kalian pada bubar aja deh. Bajingan! Nggak usah banyak omong! Kejadian anakku, ada yang aneh. Sebelum ini jelas kejadiannya, nggak ada yang boleh pergi. Tapi, kalau ada yang tahu tentang anakku, gimana kejadiannya? Buat tanda terima kasih. Aku bakal penuhi satu permintaan dia. Beneran? Kamu tahu anak aku, gimana celakanya? Kalau aku kasih tahu kamu, siapa yang bikin celaka Mas Shu, apa benar kamu bisa penuhi satu permintaanku? Aku sumpah demi nama keluarga Shu, asal kamu bilang yang sebenarnya, aku bakal penuhi satu permintaanmu. Asal aku dapat dukungan dari keluarga Shu, jadi kepala keluarga Shu. Gampang banget, Su Qiyun. Pantesan apa dia saingan sama aku? Pak Shu, Xiao Wu Wei yang nyebabin kecelakaan Mas Shu. Dia. Oh, iya, Xiao Wu. Pak Shu, siang tadi aku papasan sama Mas Shu. Pas itu Mas Shu lagi mau bawa orang buat hadepin dia. Terus Mas Shu hilang kontak. Kalau bukan dia, siapa coba? Sopir rendahan kok berani nyentuh anak gue. Hari ini siapapun datang, gak bakal ada yang nyelamatin kamu. Dan lo, Su Qiyun, jangan bilang anak gue cuma masuk rumah sakit. Bahkan kalau dia mati, lo tetap kudu nikah sama dia dan jadi janda. Lo keterlaluan banget sih. Dari saat kita dijodohin, lo udah jadi bagian keluarga Shu. Meninggal pun tetap jadi milik keluarga Shu. Lo berani mukul gue? Cucu, kakek mukul lo, apa salahnya? Kakek mukul lo, gimana? Gimana, masih mau sekali lagi? Udah sepuh begini. Tapi nggak beres, malah nyari gebuk. Ya udah, aku kasih aja yang lo mau. Xiao Wei, lo kok berani mukul kakek gue? Padahal gue juga lumayan puas sih. Song Qiyun. Lo berani banget. Kamu tega banget biarin anak buahmu mukul kakek. Pasti kamu sengaja. Su Qiyun, kamu dapat anak buah yang oke banget. Sekarang sih Pak Tua udah pikun sekalipun, nggak bakal ngasih perusahaan ke kamu. Perusahaan, jadi punya aku. Kamu. Soal urusan kena pukul. Ya, emang Tuan Su paling semangat sih? Nggak takut mati gini, berani gantiin kepala keluarga Su buat mati. Nah sekarang, aku putusin bakal habisin kamu. Kakek, tolong aku! Dasar bajingan, saat bahaya datang, kamu malah dorong aku. Ke depan jadi tameng. Dasar anak durhaka. Kakek, aku cucumu. Bukan anakmu. Jangan salah sangka. Bangsa. Mau bikin aku mati marah ya? Diam semuanya, berani ngomong lagi, bakal aku tampar sampai mati. Xu Shangzi. Cepat atau lambat kehilangan anak, kepala keluarga Shu, kamu. Berani banget, orang terakhir yang berani ngomong begitu sama aku, seluruh keluarganya udah jadi makan ikan di dasar sungai, dan kamu. Gak terkecuali, orang-orang, kepala keluarga Shu. Ini cuma kecelakaan. Aku rasa yang paling penting sekarang, sebaiknya, lihat dulu Tuan Su. Dasar cewek pembohong, aku belum minta pertanggungjawaban kamu, kamu malah duluan datang. Cari pukul. Gimana kamu berani mukul orang? Aku lawan kamu. Biarkan aku. Mukul perempuan, hebat banget ya kamu. Hari mati. Orang-orang, habisin dia. Siap. Aku salah ngomong tadi. Namamu bukan Sangzi, tapi di jalan menuju kematian. Jalan bareng anak kamu. Mati. Xiao Wei, lepasin dia. Aku udah gak apa-apa. Jangan sakiti orang. Xiao Wei, kamu gila ya?
Bunuh dia di depan banyak orang, lu juga gak bakal lo. Siapa bilang? Aku mau bunuh dia. Aku cuma pura-pura aja. Urusan bunuh orang. Aku nggak mau, oke. Bagus dong. Ternyata lo cuma aktif. Tadi niat bunuh dari dia, dinginnya kayak musuk tulang, nggak kayak pura-pura. Xiao Wei, lo sebenarnya siapa sih? Aku harus gimana ngadepin lo? Ayo kita pergi. Aku capek. Mau pulang. Tak pulang yuk. Tuan muda, udah meninggal. Anaknya! Gawat! Ada masalah besar. Sukiyun bikin masalah besar. Jangan sampai Sukiyun nyerek keluarga Su. Pa Xiao, kejadian besar. Xu Weijie meninggal. Kamu bilang apa? Meninggal. Iya, meninggal. Kabar udah nyebar. Pa Xiao, bukannya Bapak bilang dia nggak bakal mati. Begitu dia mati, kakakku juga nggak sanggup. Dia mau ngajak ketemu sama Bapak. Oke, kirim lokasinya ke aku. Siapa yang mati? Bukan maksudnya mati. Aku bilang badanku basah. Masa sih kamu kencingin aku? Ngaku apa sih? Siapa yang ngompol? Jangan malu, namanya manusia. Ada kebutuhan mendadak. Aku Lo ngerti apa sih? Ayo! ada yang mau menjebak aku. Aku di Hao. Ang Fai Long. Mengundang Pak Xiao ke Qingyin Tea House ngobrol. Qingyin Tea House. Asal Pak Xiao, bang aku di dalam. Silakan ikut aku. Pak Xiao, ini bang aku, yang terkenal di Jiangcheng. Pak Li Hao, bagian dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, pewaris keluarga Li, juga pimpinan Li Group. Kak Xiao memang tampan rupawan. Xiao Long tuh sama kamu, sangat kagum, loh. Pak Li ngajak aku ke sini, mau bantu Bang Long balas dendam. Bukan. Xiao Long sangat menghormati kamu, mana ada urusan balas dendam. Kamu beneran gak mau balas dendam? Pak Xiao, aku orang gak berpendidikan, dari kecil suka, orang yang jago berkelahi. Kamu jauh lebih hebat dari aku, tentu aku takluk sama kamu. Lumayan menarik. Pak Li. Cuma satu hal. Silakan bilang, pakai kekuatanmu, cari tahu setelah Xu Weijie masuk rumah sakit, data semua orang yang berhubungan dengannya. Dalam setengah jam, aku harus dapat jawabannya. Maksud kamu, dia nggak mati karena kehabisan tenaga. Aku sudah periksa, dia pasti nggak akan mati. Ini ada yang sengaja membunuh Xu Weijie. Setelah aku antar Xu Weijie ke rumah sakit, aku tanya dokter khusus, dokter bilang Xu Weijie badannya bagus, cuma bagian bawahnya rusak, nggak akan fatal. Sekarang dia mati, pasti dibunuh orang, kayaknya. Ini ada yang mau memicu konflik antara aku sama keluarga Xu. Oke. Aku pergi sekarang. Enak. Dah, cepat bawa bang ke rumah sakit. Jangan bergelak. Ya keracunan. Nih. Yang jelas yang dia pakai minum teh, ambilin aku. Cari tahu, siapa aja yang nyentuh gelas ini. Dari situ kita bisa lacak dan angkat pelakunya. Pasha, apa bang tadi minum? Teh yang ada racunnya. Aku rasa lebih baik. Pak, bawa bang ke rumah sakit. Kalau bang kenapa-kenapa di sini, nyawaku nggak bakal selamat. Nggak sempat, kalau ditunda lagi, dia pasti mati. Ambil pisau buah. Tentu buat nyelamatin. Kalau nggak mau dia mati, cepat ambil pisau. Pak Xiao, ini kenapa? Bang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti dia bakal sadar. Aku kenapa? Tadi kok. Kamu keracunan, pertama bunuh Xu Weijie, lalu bunuh Li Hao. Semuanya ada hubungannya sama aku. Memasang perangkap pembunuhan begini, buat aku. Hati-hati, pasti ada maksud tersembunyi. Kamu nggak mau balas dendam ke keluarga Xiao, mereka nggak akan lepasin kamu. Kakakmu itu, Xiao Wuqing, tahu kamu balik ke Jiangcheng. Dia nggak akan kasih ampun sama kamu. Apa ini ulahmu? Bangku yang baik. Bang Xiao, aku lebih tua beberapa tahun darimu. Kalau kamu nggak keberatan, mulai sekarang aku jadi kakakmu. Mulai sekarang di Jiangcheng, aku yang lindungi kamu, dijamin kamu bisa seenaknya. Oh iya, aku punya adik perempuan, dia manis dan imut. Sekarang kakak bakal kenalin dia sama kamu. Kita bisa jadi keluarga kan? Adik Li Hao ini bisa bikin bos naga dan yang lain takut. Apa karena kelakuannya jelek? Masih aja besar kekar gitu. Aku dari dulu yang jadi kakak buat orang. Nggak pernah jadi adik orang. Baik, kalau gitu kita sejajar aja. Tapi aku harus perkenalin adik perempuanku ke kamu. Dek, kayak kedai cingin dulu ya. Kakak mau kenalin temen? Ganteng banget. Tidur larut ngaruh ke kulit. Suara ini, kok kedengaran familiar ya?
Tik manis, kamu datang pasti nggak bakal nyesel, percaya sama kakak sekali, kanan. Aku ke sana sekarang. Pertama, lihat kakak Xiao. Aku langsung merasa akrab banget. Mungkin nanti kamu sama adikku tumbuh cinta pandangan pertama. Kamu bakal panggil aku kakak IPA, haha, nggak usah sama sekali. Udah setengah jam lebih, gimana cari orangnya? Udah kusuruh orang selidiki. Kalau nggak ada halangan, sebentar lagi pasti ada hasil. Kalau nggak ada halangan, Semua yang nggak pasti. pasti bakal ada halangan. Apa? Bilang aja, gimana keadaan? Orangnya kabur. Tapi, tangkap. Percaya nggak? Nanti yang ketemu, udah dibunuh, bahkan, anak buahmu juga bisa dibunuh, nggak mungkin kali. Sayang, Atoli, orangnya udah ketemu, cuma, dia udah dibunuh. Kalau gitu kalian cepat pergi, jangan tinggal di situ. Aku akan bawa orang jemput kalian. Pali, nggak sempat, mereka udah datang. Ada masalah, Xiaolong, segera bawa orang ikut aku. Jemput mereka. Aku saranin kamu jangan pergi. Pihak lawan sengaja. Narik kita ke sana. Kalau pergi sekarang, itu ayah kita yang jadi korban. Aku nggak bisa lihat aja dia. Saudara aku kenapa-napa. Xiao. Kamu tungguin adik aku di sini. Aku pergi bentar. Langsung balik. Satu rangkaian lain. Setiap langkah mau bunuh aku. Bersembunyi di balik gelap. Sama aku. Main peta Kalau kamu mau main. Ya udah. Permainan dimulai. Dalam sehari, cari tahu siapa dalang di balik ini. Kakak. Si ganteng di mana? Ternyata kamu. Oh, kamu rupanya. Kan aku bilang, kamu pasti bakal sadar sendiri. Pagi tadi nolak aku, malu sendiri mau nemuin aku, jadi suruh kakak aku jadi perantara. Ya, kamu ini kok malu banget sih. Tapi, aku suka. Kali, ini salah paham. Malu apa sih anak muda? Cepat atau lambat pasti harus ambil langkah pertama. Yang penting udah sadar, malam ini layanin kakak dengan baik. Besok bukan cuma uang beli rumah kamu balikin, tapi juga kasih kamu villa besar. Aku pergi dulu. Sampaikan salam aku ke Pak Li. Ada sampai tahap ini masih malu juga mas ganteng. Aku bakal bikin kamu rela. Nurut sama aku. Li Hao pasti udah dijebak. Antruk sama keluarga Shu. Bener kata pepatah. Nggak dengerin omongan orang tua. Rugi di depan mata. Tapi, ada Li Hao bantu aku nahan keluarga Shu. Jadi bisa bikin aku tenang atur strategi balas. Hei, Xiao Wei. Cepat bawa mobil Anda aku ke lab. Oke, langsung. Mana temen cewek bodohmu itu? Shuang ada urusan. Pergi duluan, cepet jalan. Kakek udah pergi ke lab. Aku harus jagain dikit. Oh iya, kamu nggak boleh berniat sama lab ini. Kalau nggak, aku pecat kamu. Aku nggak tertarik sama lab. Aku cuma tertarik lindungin kamu. Larian. Aku nggak percaya, kamu nggak punya cadangan. Dasar kamu bawel, ayo cepet pergi. Berhenti. Area penting lab. Orang luar nggak boleh masuk. Mundur sana, gue di dalam udah riset. Bertahun-tahun, kok nggak pernah lihat. Dasar bocah kurang aja. Mingki ke sana. Hah? Lo orang riset dari dalam. Kamu tunggu sebentar. Bangsu, ada mobil datang. Yang nyupir bilang dia dari Institut Riset. Bodoh amat orang riset. Tempat mampus ini mau tutup. Nggak ada yang datang. Suruh dia pergi. Apa? Tutup? Suciun. Suciun, turun ayo bicara. Apa yang mau dibicarain? Kamu pasti mau ngulur waktu kan? Wanita ini lumayan pintar. Dikit aja langsung ngerti. Tapi harus tahan sampai kakek sama Pak Shu selesai tanda tangan kontrak. Ngulur waktu apaan? Aku cuma mau bilang soal saham lab ini. Kakek mau alihin ke kamu, keluarga Su kami nggak mau, terus masukin duit ke lubang hitam ini. Lagi, dia cuma bakal bikin keluarga Su bangkrut. Aku saranin kamu, mending cepet buang aset negatif ini. Lab ini adalah hasil jeripayah orang tuaku. Aku nggak mungkin ninggalin gitu aja, kamu pergi. Aku sendiri yang bicara sama kakek. Nggak bisa, Sukyun. Kamu mau institut penelitiannya. Pakai aja. Tukar saham perusahaan Mingyun. Kamu mau investasi uang. Ya udah investasi aja. Tapi jangan sampai bikin seluruh keluarga Su terbebani. Kamu bajingan. Perusahaan Lingyun sama institut penelitian. Semuanya peninggalan orang tuaku buat aku. Aku nggak peduli. Aku nggak mau kamu bertingkah seenaknya. Nyeret perusahaan. Kamu. Biar aku aja. Kamu mau ngapain? Xiao Wei, jangan sembarangan. Tenang. Nggak bakal main tangan. Suadi Six masih soat. Bilang aja angkanya. Maksud kamu apa sih? Aku kasih kalian masing-masing 10 juta. Mau ke kota manapun. Bisa bikin kalian hidup dengan baik. Tangkap dia. Aku kasih kalian 3 detik buat mikir. Kalau nggak setuju, siap-siap kena pukul. Mau nyogok mereka? Mimpi aja kamu. Di profesi mereka ada aturannya. Kalau demi uang nggak jaga kepercayaan, kedepannya bakal susah buat bertahan. Mending kamu nggak usah repot-repot. Buat apa aku repot-repot sama kalian?
Su Shao, maaf ya. Kamu kaya raya, nggak kekurangan uang, tapi kami Iya, Su Shao, aku masih punya utang KPR puluhan juta. Dengan uang 10 juta ini, aku nggak perlu khawatir lagi, Pak. Udah Kalian para bajingan bakal menyesal. Gitu aja beres. Uang bisa bikin setan pun mau kerja. Nggak semua orang, sepinter Su Shao kita, yang nganggep uang kayak sampah. Kalian berdua, coba lihat, siapa di antara kalian yang bayar uangnya? Bayar dong? Aku bayar, kamu yang janji kasih mereka uang. Kenapa harus aku yang bayar? Aku cuma sopir kecil. Mana ada uang buat mereka? Apalagi 10 juta, meski cuma 10.000, juga nggak punya. Kamu. Udah ditipu sama mereka, nanti kalau lembaga riset ini laku, kalian siap-siap aja dipecat. Kalian nggak mau bayar ya? Berani-beraninya mau sama kita. Jangan salahin kita nggak sopan. Bro, tangkap mereka dulu. Cepat masuk ke lembaga riset. Lihat, aku curiga sama kakek kamu mereka. Mau bikin ulah. Pergi. Karena Su Qiyun begitu peduli sama lembaga riset ini, aku bakal buat Su Xicheng dan istrinya. Harta hasil penelitian mereka. Jadi teman kuburan anakku. Kakek, kamu mau jual lembaga riset ini? Xu Sangzhe. Tuan Xu, jangan peduliin mereka. Pandangan. Iya, Tuan Xu. Biar aman. Lebih baik gitu. Nggak apa-apa. Kah, hari ini yang aku bawa semuanya jagoan. Kocok, biar mereka datang terus nggak balik. Sekarang aku makin pengen. Biar Su Qiyun rasain, lembaga riset ini ganti kepemilikan di depan matanya, terus dia dipaksa bangkrut dengan sengsara. Xu Sangzi, aku beneran kagum sama kamu. Maksud kamu apa? Anak kamu udah mati. Masih aja senang. Kayaknya, Xiao Xu bukan anak kandungmu kali. Cuma bisa ngomong doang. Monyet kurang ajar. Hai Shi, robek mulutnya buat aku. Kau mau bikin dia lebih sengsara dari gue. Bos, kalau sampai mati dipukul gimana? Kalau mati aku tanggung. Keluarga Su juga tanggung. Kak, ini. Asal bisa bunuh anak ini. Keluarga Su, kasih hadiah 1 juta. Siap, 2 bos. Kalian lihat aja. Kalian berani di siang bolong? Kalian berani bunuh orang? Masih ada hukum nggak? Nona, di siang terang begini, entah berapa banyak orang yang lenyap tanpa jelas, juga nggak kurang 1 dia, kalau nggak mau mati. Minggir dari sini. Tinju gua. Nggak peduli lo, cowok atau cewek. Kebetulan gue lagi pengen gerakin badan, yang ada di sini hari ini, satu-satu. Semuanya harus masuk dalam keadaan terlentang, keluar dalam keadaan berdiri. Mulai dari lo. Ampel, ngomong besar mah, siapa juga bisa. Semoga nanti lo nggak teriak-teriak minta ampun. Sambil berlutut. Pasyu. Satpam kamu ini kuat banget ya, beruang hitam kan? Mantan tentara bayaran, juga juara tinju 3 kali berturut-turut. Gua harus bayar mahal banget, buat ngundang dia datang. Seluruh kota Jiangcheng, nggak ada yang bisa bertahan 100 jurus darinya. Selama ini jumlah orang yang dia tenggelamkan ke sungai, nggak kurang dari 100 orang. Xiao Wei, kalau nggak mau mati, ya udah, minta ampun aja dengan patuh. Minta ampun nggak berguna. Berani bunuh Tuan Xiao Wei. Anda cepet-cepet bunuh diri aja. Xiao Wei. Kalau nggak bisa lawan, lo buruan. Aduh, tanganku. Lo siapa? Mana mungkin bisa kalahin gue dalam 1 jurus? Aku kira lo hebat banget. Ternyata cuma pamer doang. Kalau lu jagoan, adu tenaga sama gua. Bangsat, berani lukai kakakku. Bro, serbu. 3 orang. Giliran kalian. Aku kakeknya Qiyun. Kamu nggak boleh lawan aku. Su Qiyun, kamu ini anak tidak berbakti. Lo tega lihat dia ngancem kakek begini. Iya, Su Qiyun, kalau kamu nggak mau dicaci maki orang, ya udah lepasin aku dan kakek pergi. Pergi, kamu pikir bisa pergi? Karena kamu udah bilang, makanya, kalau nggak, hari ini mereka nggak bakal bisa pergi dari sini dengan utuh. Sudahlah, bagaimanapun dia itu kakekku dan sepupu laki-lakiku. Kalau aku biarin lo pukul mereka lagi, aku beneran jadi anak tidak berbakti. Anak tidak berbakti ya nggak apa-apalah. Lihat cara dia perlakukan kamu. Sama sekali nggak nganggap kamu cucu perempuannya sendiri. Kamu atau bapakmu, jangan-jangan anak angkat. Tebakanmu benar. Bapakku adalah anak angkatnya, tapi udah bertahun-tahun aku membesarkan kamu. Masa aku tega lihat kamu main tangan sama dia? Ya udah, Hai Xu Sangzi, siapa bilang kalian boleh pergi? Xiao Wei, jangan keterlaluan. Lembaga penelitian ini, aku bebas datang kapan aja, pergi kapan aja. Sudah Ciang udah, ngasih semua sahamnya ke aku. Aku juga pemegang saham lembaga ini. Apa? Kakek, dia nggak jual saham. Tapi ngasih saham lembaga ke kamu. Kamu kerja sama-sama bocah ini bunuh anakku. Aku nggak musnahin seisi keluarga Su. Udah termasuk murah hati. Lembaga riset murahan ini masih minta duit. Kamu belum bangun, ya? Jaga sikap. Gimana cara kamu bicara sama bos aku?
Lihat nih, ini kontrak transfer. Hai, Des. Coba aku lihat. Dia bilang benar. Kalau kamu mau, aku bisa suruh dia transfer sahamnya ke kamu. Jangan mimpi. Orang pintar nggak ambil risiko. Lewatin dulu masalah ini. Gini. Jangan mimpi, nggak mau terima transfer dari aku. Kontrak ini, aku belum sempat tanda tangan dan stempel. Cuma sudah Chiang yang udah tanda tangan dan stempel, keponakan Su. Tinggal tanda tangan dan stempel. Sisa saham lembaga ini jadi milik keponakan Su. Lumayan, kamu bisa baca situasi. Aku kasih tahu sekali. Anakmu Xu Weijie bukan aku yang bunuh. Jangan kena jebakan orang lain. Soal dalang di balik ini, pewaris keluarga Xiao dari Shangjing, kakak tiriku yang gak berguna, Xiao Wuqing. Meskipun aku belum punya bukti, buat yakin itu kamu yang menjebak aku. Nggak ada salahnya aku kasih kamu beberapa musuh. Apa? Barang internal keluarga Xiao kalian, bikin anakku ikut tewa. Aku dan keluarga Xiao kalian, nggak bakal pernah akur, Xiao Wuwei. Kamu mungkin nggak tahu. Yang jadi backingku itu, Kakakmu Xiao Wuqing. Asal bisa bikin keluarga Su lebih kuat lagi. Ngelupain satu, anak laki-laki juga nggak masalah. Di luar masih ada 9 anak. Terserah. Demi kamu udah kehilangan anak, hari ini nggak bakal aku repotin. Pergi sana. Nanti lihat aja. Bilang apa? Gak ada apa-apa. Cuma nanya dia soal kamera CCTV. Dia bilang bukan dia yang pasang. Acak-acakan banget. Kurang profesional banget. Banyak bagian yang tumpang tindih. Lembaga penelitian buat jaga rahasia, total cuma di area publik, pasang 10 kamera. Ini kan area percobaan, berarti ada pengkhianat. Palsu. Akhirnya kamu datang? Profesor Chen, ada apa? Kamu malah nanya aku di lembaga penelitian, urusan kerja, nggak tahu siapa yang bocorin. Akhir-akhir ini keluarga, satu persatu dapat telepon gangguan. Dulu waktu Profesor Su masih ada, dia janji akan jaga. Identitasku tetap rahasia, nggak mau keluargaku kena gangguan apapun. Baru aku setuju, gabung ke lembaga penelitian. Sekarang identitas aku dan keluarga bocor. Masalah ini, kalau kamu nggak bisa selesain, jangan salahin aku kalau aku nggak leparin. Jendi waktu itu, maafin aku, Profesor Chen. Aku juga nggak nyangka bakal ketemu kejadian kayak gini. Aku langsung selidiki, segera kasih jawaban. dalam 3 hari. Aku harus dapat solusinya. Kalau nggak, jangan salahin aku. Kalau aku bawa kabur semua data itu. Kamu ngapain? Pak Su, nggak suka sama aku, bilang aja langsung, kenapa suruh dia hina aku kayak gini. Di lembaga Cicang ini, aku udah nggak. Aku pergi! Kayaknya kamu mau kabur ya. Pak Su, ini maksud kamu. Tahu, weh. Maksud kamu apa sih? Profesor Chen, beberapa hari lalu kamu kirim keluargamu ke luar negeri dan juga jual beberapa data lembaga ke dark web, kamera-kamera di lab lembaga ini juga yang kamu pasangkan. Di dark web, itu semua. Rekaman dari kamera-kamera itu. Coba jelasin, gimana kamu jelasin semua ini? Ini fitnah. Demi nahan aku, kamu benar-benar nggak ada batasnya. Kamu bisa jadi profesor di Universitas Yang, buktinya kamu nggak bodoh, omong kosong kayak gini dikit aja. Aku bisa nemuin video dan data ini. Artinya aku udah punya bukti yang cukup. Kita bicara soal urusan serius. Mau ngaku sendiri, atau aku yang bantu ngakuin? Kamu mau apa? Kalau kamu berani nyentuh aku sedikit aja, aku bakal publikasiin semua data lembaga. Terus apa aku bisa tangkap keluargamu yang di luar negeri? Enggak mungkin, kamu bisa tangkap keluargaku. Enggak mungkin. Bagiku. Gak pernah ada, kata nggak mungkin. Perlu aku ingetin kamu nggak? Rikuo, Kota Binhai, Jalan Ibai, Villa nomor 666, istri kamu, anak kamu sekeluarga berlima. Pakai uang hasil jual data penelitian kampus, yang kamu dapat. Hidupnya enak banget, bisa bantu secepat ini, nyelesain urusan. Di belakang kamu. Di belakang kamu ada orang yang bantu. Kamu siapa sebenarnya? Gue juga pengen tahu. Xiao Wei, kamu sebenarnya siapa? Kamu nggak usah peduliin gue siapa, gue cuma bilang, kapan aja gue mau, cuma sehari, keluarga kamu bakal datang semua, ke depan kamu. Sekarang, bilang, siapa yang suruh kamu ngelakuin ini? Anak muda, gue juga bukan orang yang gampang ditakutin. Gue berani kirim, keluarga pergi, udah siap, sama hari ini, kalau bisa dapat duit gede, buat anak cucu, meskipun istri sama anak gue. Mereka mati, gue nggak bakal nyesel, sepertinya. Kamu bener-bener nggak mau, ngomong sebelum kena batas. Ayo ambil jebakan yang udah disiapin Profesor Chen, biar dia dengar. Pura-pura sok. Mau nipu gue? Nak, kamu masih kurang pengalaman. Kalau berani, Profesor Chen. Dengerin baik-baik. Dengerin. Apa ini suara? Anak haram kamu. Chen Hongbin, atau enggak?
Tolong aku. Aku nggak mau mati. Hong Bin, apa itu kamu? Iya, ini aku. Aku dikulik orang. Tolong aku. Kau ini iblis. Pak Su, lembaga riset ini kan hasil jerih payah orang tua kamu. Nggak bisa jalan tanpaku. Aku emang jual lembaga risetnya dan data-datanya laku beberapa duit. Tapi itu semua data sampingan doang. Data intinya semua ada di tanganku. Cuk. Aku kesini bukan buat dengar omong kosong kamu. Bilang, siapa yang nyuruh kamu begini? Kalau enggak, kamu dan keluargamu bakal. Tolong mau selamatkan jerih payah orang tua kamu dari tangannya. Diam aja, bangsa. Kalau nggak karena kamu udah bantu aku, pasti sudah kupecat kamu. Tapi orang ini sih kelakuannya memang agak seenaknya, tapi tampannya juara banget sih. 2 hari lalu, ada orang misterius datang nemuin aku, bilang mau kasih aku 1 miliar, suruh bawa data-data, dan keluar dari lembaga riset. Dia juga bilang, bisa bantu keluargaku pindah ke luar negeri. For sure. Mereka ngasih terlalu banyak. Aku benar-benar nggak tahan. Jadi. Jadi kamu khianati lembaga riset dan aku. Sepertinya, kamu mau melawan sampai habis-habisan. Sampai sekarang nggak mau bilang identitas sebenarnya orang misterius itu. Bukan aku nggak mau ngomong. Aku beneran nggak tahu siapa. Juga nggak tahu apa tujuannya. Dia nggak mau data penelitian. Kayak sengaja mau ngacak-ngacak institut penelitian. Ketemu langsung lempar duit ke aku. Pertama transfer ke rekening aku. 1 miliar sebagai uang muka. Terus setelah keluarga aku pergi ke luar negeri, dia transfer lagi ke luar negeri, rekening 5 miliar. Kasihnya kebanyakan banget. Aku benar-benar nggak kuat. Mau nggak mau nurut aja. Gaya kayak gitu sih, emang besar. Siapa juga nggak bakal kuat. Gini, ceritain dong, ciri-ciri orang misterius itu apa? Aku pikir. Biar ku pikir. Aku ingat, orang misterius itu di lengannya ada tato kayak pohon, tapi kayak pedang. Lainnya, nggak ada ciri khas. Dia terus pakai masker. Iya. Kamu kenal? Tentu aja aku kenal. Dia jadi abu pun aku bisa kenal. Xiao Wei si pedang rumput. Pembunuh top yang diam-diam dibina oleh keluarga Xiao. Jagoan main pedang pendek, orang kepercayaan, kakak murahanku, Xiao Wuqing. 5 tahun lalu aku dipaksa keluar dari keluarga Xiao. Dialah biang kerok yang ngejar-ngejar aku. Masa aku nggak kenal? Siapa dalang di balik ini? Mau ngapain sih dia? Nguras biaya segede ini. Data nggak mau? Malah kasih duit sebanyak itu ke Profesor Chen. Gampang aja ngeluarin 1 miliar buat orang lain. Kalau keluarga Su pernah musuhi musuh sekelas ini, nggak perlu juga repot-repot tekan kayak gini kan? Urusan ini mah kamu nggak usah. Aku bakal bantu urusan. Kamu selesaikan dulu urusan institut penelitiannya. Mereka nggak nargetin kamu. Tapi, kamu juga ikut terseret karena aku kena musibah yang nggak seharusnya. Aku akan beresin buat kamu. Penuh misteri banget. Kamu nggak mau bilang, aku juga nggak mau tahu. Ikut aku. Tuan, dalang di balik ini adalah Xiao Wuqing dan Xiao Wuyai. Cari tahu di mana mereka. Beraku, hutang darah, dibayar dengan darah. Xiao Shao, misi gagal. Xiao Wei datang tepat waktu, menggagalkan rencana, nggak apa-apa. Dengar-dengar adikku yang beda ibu, 5 tahun ini di luar, menyusup ke pasukan naga, hubungannya cukup baik sama Tuan. Sekarang sudah pensiun. Kali ini anggap saja uji coba kemampuannya. Bajingan, siapa? Jangan-jangan. Tuh, Xiao Wei. Raja Naga, Xiao Wuyai sudah mati. Xiao Wuqing kabur. Aku akan awasi dia. Siap. Kamu mau ngapain lagi? Urusan laki-laki? Cewek jangan ikut campur. Urusan institut penelitian. Sudah selesai belum? Biarin aja. Kembali ke perusahaan. Apa? Baik, aku ke sana sekarang. Xiao, temanku, akhirnya ketemu lagi. Pak Tua, kamu udah bisa bikin kejutan ya? Ya ampun, bos paling terhormat dari pusat, yang berdiri di pintu menunggu. Ternyata seorang anak muda. Cari tahu identitasnya baik-baik, mulai sekarang, dia adalah tamu hotel kaisar kita, tamu kehormatan. Ha Chen, masuk aja. Ya. Temanku, tersayang. Kok tiba-tiba datang ke kota kecil ini? Tanpa bilang anak buahmu. Jadi pengawal buat cewek kecil. Yang aku transfer uangnya, Ibu Suya. Raja kita yang agung, akhirnya nemu cinta sejati. Untung aku bawa kado, kalau enggak,
Berani-beraninya nemuin Ratu. Masa depan gimana? Nggak ada yang tahu. Tapi ngomong-ngomong soal cewek itu, beberapa hari ini emang ada urusan yang perlu bantuanmu. Itu kehormatan buat aku. Nanti tunggu aja perintahku. Aku ke mobil. Jemput aku sekarang. Makan bareng kita. Cukup segini aja. Bos besar manggil aku. Muda itu enak ya. Nikatin aja cintamu sekarang. Aku pergi dulu. Xiaoxia. Mending kamu nurut aja sama aku. Soalnya 2 hari lagi, perusahaan bakal bangkrut. Xiaoxia. Mending kamu nurut aja sama aku. Soalnya 2 hari lagi, perusahaan bakal bangkrut. Asal kamu nurut sama aku bakal ceraiin. Istri galak di rumah. Kak entar dapat 50 juta. Itu loh, 50 juta. Begitu cair. Kita kabur ke Pasifik. Cari pulau kecil buat tinggal. Hidup kayak sepasang angsa. Nggak perlu jadi dewa. Kau ngomong apa sih? Karena mungkin perusahaan bangkrut dan lagi, mending lo buang aja mimpimu itu, umurmu kayak bapakku aja. Aku nggak bakal mau sama kamu, aku suka cewek imut kayak kamu. Pokoknya 2 hari lagi perusahaan bangkrut. Mendingan aku selesaikan kamu dulu. Aku juga nggak mau ganggu urusan kalian. Tapi, aku nggak terlalu suka nonton siaran langsung. Kamu. Aku ada urusan. Pergi dulu ya. Tadi kamu bilang, perusahaan mau bangkrut. Tadi kamu juga bilang kamu sebentar lagi dapat duit 50 juta masuk rekening. Enggak. Aku tadi bercanda. Aku bohongin Xiaoxia. Anjang, kalau nggak ngaku, gue malam ini juga buang lo ke sungai. Aku. Mingga. Aku bilang, aku dengar perusahaan, beberapa pemegang saham besar. Mau bersatu, rencananya mau pakai perusahaan sama orang luar. Tekan utang luar negeri. Terus mereka jual saham ke bossu. Terus bawa uang kabur. Bikin bossu nanggung utang miliaran. Mereka masih punya urusan kotor apa? Semuanya harus kamu bilang jelas dari awal sampai akhir. Iya. Ada satu hal lagi. Kemarin ada orang misterius. Suruh aku selidiki bossu tiap minggu, tempat yang rutin didatangi. Asal aku bisa filter. Dia kasih aku 50 juta. Dia udah transfer duluan. Uang muka 1 juta. Aku lagi mau kirim hasil penyelidikan ke orang itu. Nah, malah ketahuan sama Tuan Xiao. Maksudnya? Aku menghalangi lo dari duit. Enggak. Bukan maksudku begitu. Omong kosong. Tempat-tempat yang lo selidiki dari bossu, sering dikunjungi. Coba bilang. Satu adalah Institut Penelitian Jiangda. Satu lagi panti asuhan. Cuma 2 ini. Aku belum kasih tahu orang misterius itu. Lu ampunin aku aja deh. Daripada Lebih baik menyerang dulu. Selesaikan dulu orang misterius itu. Terus hantam para pemegang saham itu. Langsung sampaikan 2 informasi ini. Kirim ke orang misterius itu. Apa sih? Lakuin aja apa yang aku bilang. Uang udah masuk. Transfer ke rekening Pak Su ini. Sekarang, cepat lakuin. Oke. Aku kirim sekarang. Tuan Xiao, pesan. Udah aku kirim. Uangnya juga udah ke rekening. Pak Su, ini lihat. Xiao Wei. Kamu main dia? Ya udah aku bunuh. Orang sampah kayak gini. Buat apa disimpan? Kamu bunuh orang. Bohongku. Cuma ku pingsanin aja. Kalau nggak percaya cium hidungnya, dia masih bernapas. Udah, kamu jagain dia di sini. Aku lapor ke Pak Su dulu. Kamu tuh suka banget bikin aku takut. Cepet lapor ke Pak Su aja. Aku suruh satpam tangkap orangnya. Yun Facheng tinggal di Woxingchao, Panti Asuhan dan Institut Jiangda. 2 tempat ini awasin bener-bener. Soalnya udah ketahuan. Kasih aja adikku yang baik itu, kejutan yang besar. Masuk nggak tahu, ketuk pintu dulu ya. Dengar dulu ini rekamannya. Kakek ternyata ikut juga. Kenapa kakek perlakukan aku kayak gini? Apa karena aku bukan cucu kandung? Tadi aku terima pemberitahuan bersama dari para pemegang saham. Mereka minta besok jam 10 rapat umum pemegang saham. Mereka nggak sabar. Daripada, kita balikin aja rencana mereka, manfaatin kesempatan ini. Bersihin para pemegang saham perusahaan. Ciao. Kamu harus bantu aku pertahankan perusahaan. Aku nggak bisa biarin kerja keras orang tuaku sia-sia. Asal kamu bantu aku. Apa aja yang kamu mau, aku turuti. Kamu nggak usah kayak gitu. Aku bilang kan, aku datang buat lindungin kamu. Urusan sisanya nggak usah kamu urus. Aku bakal bantu beresin. Kamu tinggal siapin aja. Besok hadapin itu, para pemegang saham yang mendesak. Aku ikut karir kamu. Hari ini sampai sini dulu ya. Aku antar kamu pulang istirahat sebentar. Aku mau ke panti asuhan buat cari angin. Setiap kali aku lagi bad mood, pasti aku ke panti asuhan lihat-lihat anak-anak. Tapi kamu udah minum. Aku nggak percaya kalau kamu yang nyetir. Kamu atur sopir buat nyetirin aku. Baik, Pak Su. Aku langsung urus. Oke deh. Aku ikut kamu. Di momen kayak gini, aku nggak percaya kalau kamu pergi sendirian ke panti asuhan. Ya ampun, yang minum itu aku. Apa bos yang minum? Di mobil nggak enak kali. Ada yang sopir 7, bukan ke panti asuhan. Si cewek ini, baru kali ini dia lumayan waspada. Bos, kamu jangan gitu. Nanti kelihatan sama sopir, nggak enak. Jangan gerak. Kerja sama-sama aku. Ngapain? Ini di mana? Hei, si Kamu sampai sekarang masih nggak ngerti situasi. Kalian diculik sama gue. Tenang aja. perampok kecil kayak gini, datang sebanyak apapun, nggak bakal ada apa-apanya. Aku mau interogasi orang ini. Bangsat. Kamu.
Bilang aja, siapa yang suruh kamu culik Pak Su? Aku gampang marah, jangan bikin aku ngamuk. Kalau enggak, aku bikin kamu hidup sengsara. Kalau enggak, aku bikin kamu hidup sengsara. Nggak ada yang nyuruh gue. Udah sampai di titik ini, belum ngerti situasi. Kalau nggak mau ngomong, ya mari aja loh. Jangan. Ampun. Aku bilang semua, Pak Su suruh aku culik Pak Su. Dia cuma minta aku bawa Pak Su ke tempatnya. Terus dikasih bonus 100.000. Ternyata Su Sangje. Apa dia merasa nggak bisa lawan Xiao Wuqing sama aku, terus ngeluarin amarahnya ke Su Qiyun? Dasar nggak berguna, orang lain minta 50 juta, 1 miliar, kamu cuma minta 100.000. Nganggap remeh siapa? Pendelik lain lebih rakus dari aku. Mereka sekarang nggak mati, ya jadi lumpuh. Untung aku nggak minta banyak. Bang, bisa nggak lo kasih aku jalan keluar? Aku punya ibu tua 80 tahun. Ada anak kecil, aku ngerti. Tapi, bodoh amat. Mending tidur aja di sini dengan tenang. Musuh udah pasang jebakan, mending pulang dulu. Kalau nggak, aku takut kamu bakal bawa sial ke panti asuhan. Sekarang jangan buat masalah baru. Kamu perlu istirahat dan siapin rapat pemegang saham besok. Aku ikut kamu. Semoga panti asuhan nggak kenapa-napa. Aku udah siap semua. Hari ini, kamu bebas beraksi. Oke, aku tahu. Aku akan nunggu di pintu. Kamu sama Xiaoxia naik dulu. Tenangin para pemegang saham. Aku tunggu bantuan datang. Baru naik buat. Tangkap semua. Oke. Kamu harus datang, tenang aja. Aku Xiao Wu. Omonganku pasti. Kredibilitasku mantap. Hari ini, pertempuran ini, tentukan nasib Xiao Wuqing. Entah nanti di rapat pemegang saham ini, kamu bakal muncul atau enggak. Pak Su, dulu kita udah janji sama kamu, investasi dari ayah, waktu masuk saham ada perjanjian, kalau pendapatan perusahaan terus rugi, kita punya hak tarik modal. Iya tuh. Tangan bagus tapi mainnya amburadul. Mending nurut aja sama Shou Shou, nikah sama dia kan enak, tapi kamu malah bikin dia mati. Apa yang perlu dibicarain sama dia? Pak Su, langsung tanda tangan aja. Kita tarik modal, ternyata bener kayak Xiao Wei. Apa maksud kakek juga sama? Kyun. Dulu kalau kamu mau dengerin kata aku, nikah sama Xu Xiao. Gak bakal ada masalah-masalah ini. Sekarang, kamu masih ngotot sendiri, ngasih duit ke lembaga penelitian. Kita terpaksa tarik modal. Dasar anjing gak tahu diuntung. Perusahaan Lin Yun. Tim intinya dikuras. Tunggu aku buat usaha baru. Kamu lanjut aja jagain perusahaan kosong ini. Sama bokap nyokapmu yang udah mati. Pergi mati aja, kakek. Oh, ini cucu kakek loh. Kenapa kakek mau kerja sama dengan orang luar, ngerusak perusahaan sendiri? Nggak usah banyak om. Su Keyun cepet tanda tangan kontraknya. Kita semua bagi duit, bagi-bagi terus bubar. Su Hao. Apa kamu lupa, saham yang kamu pegang, itu harus ada kontribusi. Kalau kamu nggak bisa buat perusahaan, memberi kontribusi, cuma makan tidur doang, maka kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Su Keyun. Maksudmu apa? Aku mau bikin buat, ambil sendiri sahamnya, Sukiyun. Kamu harus ingat, perusahaan bukan tempat di mana omongan kamu jadi aturan, saham kamu juga bukan yang paling banyak. Semua setuju buat menarik investasi. Kamu nggak punya hak buat nolak. Kalau kamu mau selamatkan perusahaan Lin Yun, ya udah, beli saham yang ada di tangan kita. Semuanya balikin. Ku Ciyun, cepet tanda tangan, jangan berlama-lama. Aku nggak bakal tanda tangan. Apa yang kalian lakuin? Aku juga tahu, pakai nama perusahaan, buat ngutang gede-gedean. Mau jual saham, ambil duit lalu pergi. Tapi ujung-ujungnya aku yang tanggung. Tanggung jawab utama. Sementara kalian sendiri, buka usaha baru. Rencana yang benar-benar bagus. Ternyata si durhaka ini tahu. Rencana kita lakuin semuanya rapi. Meski Sukiyun lihat, tahu juga mau gimana, ini strategi terbuka. Ada pengkhianat di dalam, siapa? Kita harus cepat buat Sukiyun tanda tangan. Kelamaan nanti ada masalah. Sukiyun, jangan berpikir buat ngulur waktu. Sembarangan ngulur orang. Itu cuma bakal bikin kamu kelihatan rendahan. Cepat tanda tangan. Bener, Pak Su. Kalau kamu nggak tanda tangan, jangan salahin kita. Kalau kita lapor ke polisi, nanti kalau kasusnya jalan, kamu tetap harus tanggung jawab. Sukiyun. Di bawah kamu, perusahaan, rugi parah. Jangan mimpi, buat ngeles dan lepas tanggung jawab. Iya, Sukiyun, kamu ini nggak mau sama kita. Berpisah baik-baik aja. Ya, aku saranin kamu jangan. Bikin hubungan jadi tegang banget. Aku malah mau tanya. Sebenarnya siapa yang nggak mau berpisah baik-baik? Siapa yang suruh kalian masuk? Ini rapat pemegang saham perusahaan. Kamu cuma sopir, apa hakmu masuk ke sini? Keluar. Yang harusnya keluar itu kamu, kan? Sudah Chiang. Kamu emang hebat ya, jual institut penelitian, terus jual perusahaan lagi. Ketidakmaluan kamu benar-benar memperbarui pandangan hidupku. Kamu bilang apa? Aku nggak ngerti. Cepat keluar dari sini, kalau nggak, aku telepon polisi loh. Kayaknya kamu panik, ya ayam. Kalian sama keluarga Shu, tanda tangan utang bersama. Mau mengalihkan aset perusahaan. Cara kalian lumayan bagus. Sayangnya, di depan profesional enggak bisa bersembunyi. Kamu bilang apa? Jangan sembarangan nuduh orang. Xiao Wei, kamu cuma sopir, berani ganggu rapat pemegang saham? Sukiyun, kamu mau dia mengacau dan mengulur waktu? Ya? Konyol. Lihat perbuatan kalian yang bagus itu. Kalian sendiri mengalihkan aset perusahaan. Rugi semua dibebankan padaku. Kalian konyol nggak sih? Ciun. Nggak nyangka kamu orang kayak gini. Demi masalah kerugian perusahaan dilimpahkan ke kami. Berani tanpa bukti. Buat bukti palsu. Keterlaluan banget. Telepon polisi. Kita laporin dia bareng-bareng. Masukin dia ke penjara. Nggak usah. Aku udah bantu kalian telepon polisi. Dasar anak durhaka. Aku ini kakekmu. Loh, kamu demi beberapa saham aja, beneran nggak ngaku keluarga sendiri.
Dia bahkan panggil kepala polisi, sampai naga aja dipanggil. Apalagi yang bisa ya aku? Dia sama sekali nggak anggap kita, keluarga. Bilang aku nggak peduli keluarga. Tapi kalian, mula-mula aku dijadikan taruhan, dijual ke keluarga Shu. Terus mau jual, hasil kerja keras orang tuaku. Sekarang malah kerja sama dengan pemegang saham lain, bikin perusahaan jatuh. Ini yang kalian, sebut keluarga. Aku perkenalkan. Yang ini, konglomerat Caesar, ketua dewan direksi, Bapak Lawrence Berger. Kamu bilang dia bikin data palsu. Cuma buat jebak kalian. Orang kecil kayak gini, kamu pikir kamu pantas? Apa? Konglomerat Caesar, ketua dewan direksi, Lawrence Berger. Dan gak mungkin. Jangan kira bahwa sembarang orang bisa dipasang jadi Bapak Lawrence Berger. Ya ampun, ternyata beneran. Bapak Lawrence Berger, dia datang ke kota kita Jiangcheng. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Supir kecil, mana bisa dia undang Bapak Lawrence, orang besar kayak gini. Kakek. Ayo. Habis. Memang bener. Kalian masih nggak ngaku salah? Sepertinya, ya. Bapak Lawrence, ini bala bantuan yang diundang. Sudah sampai begini, konspirasi untuk menjatuhkan Sukiyun, nggak mungkin Aku mau nebus dosa dengan kerja keras, harus kurangi kesalahan aku sendiri dong. Tanya, Kak Chen, aku mau laporin surat yang sama, Suhao kakek cucu itu, atas nama perusahaan, pinjam uang gede-gedean, atas nama investasi, pindahin dana ke rekening rahasia, sementara diam-diam sahamnya, digadaikan ke Xu Sangje, mau bikin Sukiyun, nanggung utang banyak, paksa dia nikah hantu, sama anak Xu Sangje. Mereka kakek cucu juga nyuruh, kami bertiga, ngelarin aset perusahaan, nguras karyawan perusahaan, semua diatur sama mereka. Apa? Bikin aku nikah hantu. Pak Chen, mereka demi uang, sampai perusahaan dan keluarga sendiri, mau dijual, bener-bener nggak manusiawi, aku juga mau laporin, sudah Chiang sama Suhao kakek cucu. Sama aku juga. Aku juga mau laporin. Mereka kakek cucu. Sama aja sampahnya. Nggak nyangka Jiangcheng, suasana jelek banget, tadinya aku mau investasi di Jiangcheng, sekarang liatnya, aku harus pikir ulang, soal investasi. Pak Loren, gimana aja, pasti ada beberapa contoh jelek, tapi Bapak tenang aja, lingkungan investasi Jiangcheng, pasti bagus, kami pasti akan tangani secara adil. Oh ya. Aku tunggu aja, Bapak tenang. Cepat kasih jawaban ke Bapak. Silakan ikut kami, pulang buat penyelidikan. Prestir kami korban, nggak usah ikut pulangkan. Lagian perusahaan udah orang-orang kayak begini, dibikin kacau balau. Harus ada yang tinggal, buat beresin kekacauan ini. Bapak ini benar, perusahaan Ling Yun nggak boleh kacau. Cukup buat berita acara untuk Direktur Su, baik. Kalau nanti ada keperluan, masih perlu minta Direktur Su, untuk segera hadir. Dan selama ini, nggak boleh keluar dari Jiangcheng. Baik. Bagus. Masuk akal, berdasar, penuh perasaan. Sistem kepolisian Jiangcheng. Contoh penegakan hukum yang adil. Tuan Lauren, pujiannya kebanyakan, ini sudah kewajiban kami. Bawa mereka pergi, Ciyun. Aku ini kakekmu. Kamu nggak boleh begitu sama aku. Tolong aku nggak akan berani lagi, macam-macam sama kamu, Kak. Demi orang kayak gini, sering nggak sepadan. Perusahaan Ling Yun dan lembaga riset, itu hasil jerih payah kedua orang tuamu. Kamu perlu segera bangkit lagi, biar perusahaannya dan lembaga riset berjalan normal lagi. Gua tak. Kamu benar? Aku nggak boleh lemah. Halo, Shuang Shuang. Apa? Kamu dikulik oleh Su Sangju? Ciyun, kan? Kamu suruh Xiao Wei datang ke pabrik terbengkalai di pinggir kota. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau aku bunuh dia. Kamu jangan panik dulu. Xu Sangju menculik Qi Shuang. Alasan ini kelihatan palsu banget. Masa penculik malah sebut nama sendiri. Xu Sangju sejahat apapun, begitu, maka kebenarannya cuma satu. Tuan-tuan, cek cepat di mana Xiao Wuqing. Xiao Wei. Kamu ini sebenarnya siapa? Terus Xiao Wuqing itu siapa? Apa hubunganmu dengan semua ini? Sebenarnya apa tujuanmu? Datanglah ke dekat aku. Sekarang, bisa nggak kamu kasih aku jawaban jujur? Status identitas aku di negara ini masuk ke level SSS kerahasiaan tingkat tertinggi. Jangan nanya, tahu terlalu banyak gak baik buat kamu. Kamu cuma perlu tahu aku datang ke sini buat melindungi kamu aja. Soal Xiao Wuqing, dia itu pewaris keluarga Xiao Yishangjing, sekaligus kakak tiriku dari ayah yang sama. Dia pelaku utama aku diusir dari keluarga Xiao. Aku curiga kejadian sebelumnya, yang beberapa waktu lalu terjadi. Semua itu diatur dari belakang sama Xiao Wuqing. Kamu kayaknya kena imbas gara-gara aku, ini perang saudara keluarga konglomerat. Ya. Kayaknya lebih sengit dari keluarga Su kita. Udah sampai tahap hidup mati. Kamu aja dijual sama keluarga Su, buat nikah Mai. Apa sih yang bisa dibanggain? Kamu bisa bilang, tiap rumah tangga punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi, gimana dong dengan Shuang-Shuang? Tenang. Karena mereka khusus minta aku yang datang. Selama aku belum sampai, Qi Shuang seharusnya masih aman. Naga Raja udah nemuin. Shuang benar-benar diikat sama Xu Sangju di gudang kosong pinggiran kota. Bilang aja langsung. Naga Raja, Memang diikat sama Xu Sangju, tapi diduga ada dalang di belakangnya, yaitu Xiao Wuqing. Ternyata Xu Sangju. Orang, di belakangnya dia. Siapa orang di belakang Su Sangju? Kakak tiriku yang murahan itu, Xiao Wuqing. Apa?
Terus gimana dong? Shuang nggak bakal kenapa-napa kan? Urusan ini, kamu jangan ikut campur dulu. Kamu tinggal di sini benerin urusan internal perusahaan. Urusan nyelamatin Ci Shuang serahin ke aku aja. Aku udah punya rencana. Baiklah. Pokoknya kamu harus selamatin Shuang dengan aman. Terus kamu sendiri juga hati-hati. Pasti. Aku pergi dulu. Lord. Aku masih ada urusan. Nanti kalau aku selesai, aku traktir kamu minum. Sebagai tuan rumah yang baik. Xiao, sayang, kamu selesaikan dulu aja. Kebetulan aku dan Busu mau bahas soal kerjasama investasi. Ingat, kasih harga setinggi-tingginya. Sahamnya sedikit-sedikit aja. Kamu nggak bakal rugi. Tenang aja, semua milikku jadi milikmu. Milikmu tetap milikmu. Aku nggak akan sembarangan. Dasar si tua, selalu mau jadi orang tuaku. Mau ambil untung dariku, malas ngurusin kamu. Naga, aku sarankan hentikan rencana penyelamatan. Xu Sangje sudah dikendalikan sama Xiao Wuqing. Diduga siap bunuh Xu Sangje dan jebak kamu. Setiap gerak-geriknya ada dalam kendali kita. Kali ini kita di balik layar. Dia di depan. Mau jebak aku. Apa kalian para tuan-tuan itu cuma makan doang? Atau aku, kepala perang ini, Raja Naga ini cuma makan doang? Pantas jadi Raja Naga. Bapak tenang aja pergi selamatkan dia. Kali ini aku sudah siapkan belasan sniper yang incar mereka. Ada rekaman juga. Buktinya kuat. Cukup buat habisi mereka. Kalau mereka berani macam-macam, langsung tembak mati. Bagus. Aku puas. Xiao Wuqing, kamu pikir aku masih seperti 5 tahun lalu, yang gak punya prestasi, anak haram keluarga Xiao. Adikku tersayang, kamu akhirnya datang. Xiao Wuqing, kakakku tersayang. Aku cuma pulang ke negara urus sesuatu. Kamu udah gak sabar datang cariku. Mau bunuh aku, kamu gak seharusnya pulang. Aku sudah janji sama ayah, selama kamu gak pulang ke negara, aku gak akan susahin kamu. Kamu gak seharusnya buru-buru banget kayak gini. Aku udah janji sama mama, tinggalin semua urusan keluarga Xiao. Selama kamu gak ganggu aku gak bakal sentuh kamu. Tapi ternyata kamu tetap nyentuh batasku. Hari ini biarlah kita, kakak beradik, tentuin hidup mati. Kamu yang mati. Biarin dia pergi, ini urusan aku dan kamu. Jangan libatin orang lain. Kalau nggak, aturan jadi rusak. Kamu dan keluarga Xiao di belakangmu. Semua harus mati. Dia boleh pergi, tapi kamu nggak boleh pergi. Sebelum selesaiin kamu, aku nggak bakal pergi. Habis pakai orang ini, langsung mau bunuh habis makai, orang bodoh kayak gini. Pantas jadi alat doa. Kara, kamu ngefitnah ini payah banget sih. Ini bukan fitnah. Ini kamu yang bunuh. Tahan dia. Siri jari di gagang pisau. Kamu pikir kamu bisa kabur? Bagus, bagus. Adikku yang baik. Kayaknya 5 tahun di luar. Kamu lumayan sukses ya. Sampai bisa langsung di negara naga. Kerahkan banyak penembak jitu kayak gini. Banyak berbuat jahat pasti celaka sendiri. Xiao Wuqing, mending masuk penjara dan belajar di sana. Kamu jebak aku. Kamu ngomong aja sama polisi. Kamu pikir kamu menang? Aku masih punya cadangan. Pang! Pilih sama dia soal. Cadangannya gimana? Naga aja nyebu panti asuhan dan laboratorium. Satu orang dari perusahaan Linyun. Udah semuanya ditangkap, urusan besar udah beres. Nggak usah melawan lagi. Ingat, masuk dan berubah jadi orang baik. Xiao Wei. Aku akan balik lagi. Nggak apa-apa. Orang jahat udah ditangkap semua. Xiao Wei. Makasih udah selamatin Shuang. Aku mau serahkan diri ke kamu, gimana? Nggak boleh. Xiao Wei itu milikku.